Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Ketika dia keluar dari susunan transfer, apa yang muncul di hadapannya setelah cahaya memudar adalah negeri asing. Langit masih suram dan dipenuhi guntur. Sekilas, dia tidak bisa melihat tepian daratan. Meski asing, namun tetap memiliki aura familiar. Tempat ini masih merupakan alam surgawi guntur. Li Yuan sangat berbakat. Wang Lin melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia jarang mengagumi orang, tapi dia mengagumi kemampuan Li Yuan dalam menggunakan berbagai batasan. Dibutuhkan banyak pengetahuan tentang batasan untuk dapat membangun susunan transfer untuk meninggalkan ruang penyimpanan benda langit. Wang Lin tahu akan sangat sulit baginya untuk melakukan ini. Setelah menariknya, Wang Lin mengangkat tangannya dan melambai ke susunan transfer di belakangnya. Arai transfer menyusut menjadi kristal seukuran kepalan tangan dan dimasukkan ke dalam tasnya. Dia melihat sekeliling sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang selama beberapa hari, Wang Lin diam-diam mencatat daerah tersebut. Dia dengan hati-hati mendarat di gunung, dan setelah memastikan tidak ada gangguan di perdamaian, dia pergi ke bawah tanah. Setelah menyelam jauh ke dalam gunung, dia menyembunyikan tas yang tidak bisa dia buka yang dia dapatkan dari Yao Xixu. Setelah menetapkan beberapa batasan lagi, Wang Lin dengan hati-hati pergi. Akan terlalu mencolok baginya untuk terus memegang tas itu, dan itu tidak akan sesuai dengan rencana. Setelah menyembunyikan tasnya, Wang Lin dengan cepat bergerak ke bawah tanah sampai dia berada sangat jauh dan muncul kembali di dataran. Dia melihat kembali ke gunung di daratan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke daratan. Dia bergerak sangat cepat dan tidak berhenti dimanapun pada fragmen ini. Segera, dia sampai di rantai di tepi pecahan dan dengan cepat seluruhnya. Setelah terbang dengan hati-hati pada rantai di atas kekosongan, Wang Lin melihat pecahan lainnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan langsung pergi ke bawah tanah setelah mencapai pecahan baru. Setelah menemukan lokasi, dia mulai menerapkan perjanjian. Selama 1 bulan penerbangan ini, Wang Lin menyelidiki batasan cara menyembunyikan aura yang diberikan Li Yuan kepadanya. Penelitian Wang Lin berkembang sangat cepat karena ancaman dari leluhur darah yang mendekat. Dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan dirinya dari leluhur darah, dia hanya bisa membuat dirinya lebih sulit dideteksi. Jika dalam keadaan biasa, dia pada akhirnya akan ditemukan, tetapi dikombinasikan dengan rencana Wang Lin saat ini, mungkin saja dia benar-benar tetap bersembunyi. Untaian melingkar muncul di sekelilingnya, membentuk bola berayun, dan dia duduk di dalam. Saat bola tembok hendak ditutup, penjaga langit melangkah keluar. Melihat penjaga surgawi, Wang Lin mengungkapkan senyuman muram. Dia melemparkan susunan kristal transfer ke penjaga langit dan perlahan menutup matanya. Sebagian dari perasaan ilahinya terpisah dari tubuhnya dan langsung memasuki penjaga surga. Ini adalah salah satu mantra penjaga langit. Itu memungkinkan perasaan ilahi dari orang yang mengumumkannya untuk masuk dan mengendalikannya. Setelah bagian jiwa asal terbang, mata Wang Lin mulai menutup. Tepat sebelum matanya terpejam, satu penyelesaian terakhir keluar dari tangannya dan menyelesaikan bola pengambilan. Bola tersebut dengan cepat menyusut hingga menghilang dalam kilatan cahaya. Penjaga surga membuka matanya dan matanya menjadi dingin. Ia mengambil kristal arai, transfer dan menelannya sebelum dengan cepat keluar dari bawah tanah. Setelah menggerakkan tubuhnya dan mengatasi beberapa ketidaknyamanan tubuh, Wang Lin memeriksa bawah tanah dengan akal sehatnya. Dia tidak dapat mendeteksi di mana tubuhnya berada. Jika saya tidak memiliki penjaga surga, saya tidak akan bisa menipu leluhur darah. Namun, saya mengambil inisiatif, dan begitu dia menyadari jiwa asal di dalam tubuh ini, dia tidak akan bisa menghindari ketertarikan ini. Wang Lin menunduk dan melihat tubuhnya. Dia datang ke penginapan seperti meteor dengan perasaan ilahi menyebar. Dia seperti cahaya terang di kegelapan. Jika seseorang mencarinya, mereka akan segera dapat menguncinya. Wang Lin terbang tak terkendali sepanjang jalan. Dia telah menekan perasaannya sejak dia datang ke Alhaven Star System. Bagaimanapun, dia telah melarikan diri ke sini, dan monster-monster tua dari Alliance Star System itu bisa mengejarnya kapan saja.
Kenyataan yang ada membuatnya berhati-hati. Namun, karena leluhur darah telah tiba dan seberapa kuat tubuh ini, Wang Lin memutuskan untuk melindungi kewaspadaannya. Meskipun penjaga surgawi tidak dapat dibandingkan dengan tubuh aslinya, ia jauh lebih kuat daripada menguasai manapun dan bahkan beberapa permusuhan terhadap pemurnian tubuh. Akibatnya, Wang Lin secara alami memiliki aura arogan saat dia terbang. Leluhur darah, sekarang aku menunggu kedatanganmu. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia akan membunuh. Pembunuhan niat telah mencapai tingkat ilusori yin karena tubuhnya saat ini. Bahkan jika dia bertemu dengan kekuatan lain, mereka akan ragu dan menghindarinya. Wang Lin bahkan tidak mencari harta karun saat ia dengan cepat terbang dari satu fragmen ke fragmen lainnya. Setiap kali dia sampai pada sebuah fragmen, perasaan ilahinya akan menyebar dengan gila-gilaan. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 5 bulan berlalu. Wang Lin menyerang semuanya. Tentu saja, karena ada hal penting yang harus dia lakukan, dia tidak mencari masalah. Namun, jika mereka tidak memiliki mata yang datang mencari masalah, dia tidak akan menahan diri. Tubuh yang kuat dan mantra dari perasaan ilahi Wang Lin menyebabkan kekuatan mencapai puncaknya. Dalam 5 bulan ini, dia mendapatkan sedikit prestise di antara para petani di sini. Khususnya, kekuatan tubuh yang dapat menandingi harta magis menyebabkan banyak penggarap ascendan menghindarinya saat melihatnya. Bahkan para penggarap ilusori yin akan mengerutkan kening dan menghindarinya juga. Namun, Wang Lin tidak bergerak membabi buta. Dia memindahkan pecahan di dekat tempat tubuhnya berada. Ini membatasi pergerakannya dan memiliki dua keuntungan. Yang pertama adalah dia tidak bergerak secara acak dan karena itu tidak akan kehilangan leluhur darah secara tidak sengaja. Kedua, dia secara langsung tidak melindungi tubuhnya. Lagi pula, jika dia bertindak terlalu jauh dan tubuhnya ditemukan oleh leluhur darah, maka dia akan berada di pihak yang bertahan. Dia sedang mencari leluhur darah dan pada saat yang sama leluhur darah sedang mencarinya. Keduanya menjadi semakin dekat. Leluhur mengenakan darah jubah merah saat dia bergerak melalui tidurnya. Satu langkah darinya seperti transportasi, dan dia bergerak melintasi rantai dengan sangat cepat. Ekspresinya tenang, seolah dia tidak marah sama sekali. Namun, matanya menjadi semakin merah setiap hari. Dengan terbenamnya, bahkan jika langit runtuh, suasana hatinya tidak akan berubah, tetapi putri satu-satunya, Yao Qikue, adalah satu-satunya kelemahannya. Dia bersedia melawan surga dan membunuh segala sesuatu yang menghalangi demi putrinya. Sekalipun dia harus memilih antara putrinya atau mencapai langkah ketiga, dia mungkin akan kesulitan dan ragu, namun pada akhirnya dia akan memilih putrinya. Di dalamnya, benar-benar berbeda dari All Seer dan Ling Tianhou. Jika itu adalah yang maha melihat, dia akan menyerahkan segalanya dan memilih langkah ketiga. Demi putrinya sendiri, dia bahkan rela melepaskan martabatnya sendiri, menyerah pada sumpah yang dibuat oleh ayahnya yang sesak napas, untuk tidak pernah mengambil setengah langkah ke dalam sistem bintang seluruh langit. Ayah. Saat ayah menyuruhku bersumpah, mengapa ayah meninggalkan batu surgawi? Pertanyaan ini sudah ada di hati leluhur darah sejak lama. Leluhur dengan darah tenang mengambil langkah dan mendarat di pecahan ia menyebar seperti badai dan menutupi seluruh benua. Namun, saat ini, wajahnya yang awalnya tenang menjadi dingin. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke pemandangan. Matanya menunjukkan niat membunuh yang cukup kuat hingga hampir menjadi jasmani. Wang Lin. Niat membunuh gunung yang begitu kuat sehingga di depannya terpengaruh oleh niat membunuh tersebut dan segera runtuh. Saat bebatuan dan debu berterbangan kemana-mana, leluhur darah mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Pada saat sebelum leluhur darah mencapai pecahan itu, Wang Lin bergerak seperti meteor pada rantai di sisi lain pecahan itu. Saat dia hendak tiba dan menyebarkan akal sehatnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan awan gelap mulai berkumpul di langit. Bahkan pecahannya pun mulai bergetar. Semua yang mendengarnya di fragmen ini segera merasakan getaran ini di jiwa mereka, tidak peduli pada tingkat kerusakan di mana mereka berada. Bahkan para penggarap ilusori yin dan korporeal yang pun tidak berbeda. Perbedaan tingkat ketajaman membuat mereka tidak mungkin menolak, seolah-olah kekuatan surga sedang turun. Wang Lin segera bergerak dan matanya bersinar terang saat dia menatap ke kejauhan. Dia mengungkapkan senyuman dingin. Kamu akhirnya tiba. Terdengar suara gemuruh dan awan terbelah seolah ada sepasang tangan raksasa yang merobeknya.
Cahaya merah darah muncul dan menutupi daratan. Perasaan ilahi yang kuat seperti badai yang melanda seluruh bagian. Perasaan ilahi ini terlalu kuat. Mantra langkah kedua yang terkandung dalam fragmen itu sebenarnya hampir menyebabkan fragmen itu runtuh. Lampu merah yang datang dari awan sebelum Wang Lin bahkan lebih terang. Seolah-olah pada saat ini pecahan itu dikelilingi oleh cahaya merah, seolah-olah telah dilemparkan ke dalam reservoir darah. Lampu merah mengembun 1000 kaki sebelum Wang Lin. Hampir dalam sekejap, sosok itu memaadat, menampilkan seorang pria parubaya berambut merah dan alis merah berwajah merah. Pria ini sangat tampan bahkan Qian Feng, murid Zuxi dan senior Liu Mei, merasa agak kurang dibandingkan dengan dia. Pria ini memiliki aura unik di sekelilingnya. Ketika dia muncul, dia dengan tenang menatap Wang Lin dan tidak mengucapkan kata pun. Namun, Wang Lin bisa dengan jelas melihat api merah yang bisa membakar dunia yang tersembunyi di dalam mata tenang itu. Leluhur tidak membuang waktu bersama Wang Lin. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Wang Lin. Setelah dia menunjuk, suara retakan datang dari langit seolah-olah dirobek oleh jari itu. Kekuatan itu langsung menyerang dahi Wang Lin. Wang Lin menatap leluhur darah. Saat mendekat, dia perlahan berkata, "Jika kamu membunuhku, meskipun Yao Qikue memiliki pil jiwa darah, dia pasti akan mati." Leluhur dengan darah dingin menatap Wang Lin. Jarinya tidak berhenti dan terus menekan. Jari itu menekan 3 inci dari Wang Lin, menimbulkan keras menggema di langit. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya terbang seperti layang-layang patah. Di udara, diletakkan terbalik beberapa kali sebelum mendarat di tanah, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Tubuh Wang Lin terus mundur. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah retak. Setelah mundur 100 langkah, dia akhirnya mampu menstabilkan tubuhnya. Dia berada dalam kondisi yang sangat disesalkan dan keluar darah dari sudut mulutnya. Ada banyak retakan di tanah di depannya. Itu seperti tanda betapa kuatnya jari itu. Leluhur mengambil darah 1 langkah dan tiba 100 langkah dari Wang Lin. Dia dengan tenang berkata, "Saya hanya akan memberi Anda 3 kalimat." Semakin banyak darah mengalir dari sudut mulut Wang Lin dan banyak tulang di tubuh yang patah. Tubuh penjaga surga itu kuat dan ini adalah pertama kalinya ia terluka parah, tapi Wang Lin tersenyum. Senyuman ini sangat suram. Saya pikir leluhur darah benar-benar akan membiarkan jari itu mendarat terlepas dari kematian Yao Qikue dan menghancurkan semuanya. Wang Lin tidak takut sama sekali. Meskipun leluhurnya kuat darah, dia tidak mencurigai surga. Wang Lin adalah seorang aktivis yang menentang surga. Jika dia berani menentang surga, apa itu leluhur darah belaka? Jika jari leluhur darah telah mendarat, Wang Lin percaya penjaga surga itu pasti akan mati dan perasaan ilahi di dalam dirinya akan segera runtuh juga. Mata leluhur darah dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke langit dan berkata, "Kamu masih memiliki 2 kalimat." Dia benar-benar ingin membunuh Wang Lin secara langsung dan kemudian mencari keberadaan Yao Qikue. Namun, dia tidak bisa berhati-hati. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat licik, tegas, dan kejam. Kalau tidak mungkin Wang Lin menimbulkan badai seperti itu di negeri roh iblis. Semua monster tua itu, termasuk dia, dipermainkan oleh bocah ini, dan pada akhirnya mereka hanya bisa tak berdaya melihatnya menghilang ke dalam pusaran. Orang ini datang dengan klon, jadi dia tentu saja tidak takut aku membunuhnya. Begitu aku benar-benar membunuh, maka tubuh aslinya akan segera menyerang Qikue. Pil jiwa bukan darahnya tanpa cacat. Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya, merapikan pakaiannya, dan perlahan berkata, "Leluhur darah senior, Yao Qikue aman." Selama ratusan tahun ini, junior bahkan tidak menyentuh sehelai pun rambutnya. Junior dapat mengenangnya dan membiarkan Anda bersatu kembali dengan putri Anda. Namun, senior harus melepaskan juniornya dan berjanji tidak akan merepotkan junior lagi di masa depan. Leluhur mengalihkan darah dari langit dan menatap Wang Lin. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, tapi dia dengan tenang berkata, "Oke." Orang tua ini bersumpah demi daunnya bahwa jika kamu menyerahkan putriku, aku tidak akan membunuhmu. Wang Lin menatap leluhur darah, dan setelah sekian lama, dia menghela napas. Dia tidak tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin membuka mulut dan mengeluarkan kristal. Kristal itu mendarat di samping dan menjadi susunan transfer. Transfer array ini tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran.
Wang Lin perlahan berkata, Yao Qikui ada di dalam susunan transfer ini. Dia tidak memainkan skema apapun lagi dengan leluhur darah. Leluhur darah telah dipelihara selama puluhan ribu tahun, jadi dalam hal skema, leluhur darah hanya bisa lebih baik darinya, tidak lebih buruk. Mencoba membuat rencana melawan orang seperti itu tidak ada gunanya, dan setelah Wang Lin memahami hal ini, jebakan tersembunyinya menjadi rencana yang terang-terangan. Setelah membuang susunan transfer, Wang Lin mundur dengan cepat menuju di dekat pecahan itu. Dia bergerak sangat cepat, dia jelas menggunakan pemaksaan penuhnya. Leluhur darah, aku memberi kesempatan. Bagaimana kelanjutannya tidak bergantung pada saya tetapi pada Anda. Jika Anda mempercayai saya, masuklah terlebih dahulu untuk menunjukkan ketulusan Anda dan janji Anda benar. Maka aku akan ikhlas sekali juga. Karena kamu percaya padaku, aku akan mempercayaimu. Namun, jika kamu tidak masuk ke dalam barisan dan mengejarku, itu berarti kamu tidak percaya padaku dan janjimu salah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam dan bunuh dewa. Mata Wang Lin berbinar. Kecuali jika terpaksa, dia benar-benar tidak ingin menjadikan leluhur darah sebagai musuhnya. Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan, dia tidak akan memenjarakan Yao Qikui. Dia membuat Li Yuan membuat susunan transfer hanya berfungsi 3 kali untuk berkoordinasi dengan rencana. Leluhur melihat susunan darah transfer. Dengan memindai akal sehatnya, dia segera merasakan jejak aura Yao Qikui. Meskipun dia tidak bisa melihat kemana perginya susunan transfer, dia mengetahui aura putrinya dengan baik. Susunan transfer ini memang mengarah ke Yao Qikui. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di depan barisan transfer. Tangannya terulur dan susunan transfernya runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian titik cahaya itu mengembun kembali menjadi kristal di tangan keamanan. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan dengan muram melihat Wang Lin yang mundur dengan cepat. Dia datang, bagaimana aku bisa membiarkanmu berpatah kata ketika kamu menarik putriku selama ratusan tahun? Saya bahkan tidak percaya pada Dao, bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Niat membunuh yang selama ini dia tahan meledak. Dia mengambil satu langkah dan segera mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin melarikan diri sepanjang rantai guntur melanda, dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia menghela nafas dan matanya menjadi dingin. Leluhur darah, karena ini adalah pilihanmu, jangan salahkan aku. Bukan aku yang kejam, kamu tidak akan membiarkan pergi. Saat leluhur darah mengejar Wang Lin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam beberapa langkah, dia mendekat dan mengangkat tangannya. Dia tanpa ampun menekan dan sepanjang puasa berhenti. Rantai guntur di bawah kaki Wang Lin langsung runtuh dan runtuh dari tengah. Pada saat yang sama, kekosongan segera menjadi lautan darah yang mengelilingi Wang Lin. Menyaring. Dengan suara gemuruh, lautan darah di sekitarnya tampak mendidih dan kemudian mengalir menuju Wang Lin. Lautnya begitu deras hingga memasuki tubuh Wang Lin dalam sekejap. Itu memasuki penjaga cakrawala dan mengelilingi perasaan ilahi Wang Lin di dalamnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan segera menjalar ke seluruh tubuh. Perasaan ilahi di dalam penjaga surgawi merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah terkoyak sepotong demi sepotong. Kekuatan tubuh penjaga surgawi bersinar pada saat ini. Ia mampu menahan lautan darah dan menyebabkan proses melambat. Ini belum selesai. Sinar cahaya darah keluar dan menghilang ke dalam mengantuk. Itu tidak benar-benar menghilang tetapi menggunakan kekuatan surgawi yang aneh untuk menerobos dan mendekati tempat persembunyian tubuh Wang Lin. Kebencian leluhur darah telah mencapai puncaknya. Dia ingin menyempurnakan klon Wang Lin dan merasakan ilahi di dalamnya. Dia bahkan bisa mentransmisikan sampai mati tubuh asli yang tersembunyi di suatu tempat dengan mantranya. Fragmen tempat persembunyian tubuh asal Wang Lin segera ditutupi dengan warna merah. Tanahnya seperti lautan darah dan perlahan berkumpul menuju Wang Lin. Lampu merah menembus bumi dan mengembun menjadi jarum merah yang mengarah ke Wang Lin. Begitu dia terkena jarum itu, jiwa asal Wang Lin akan runtuh dan segera mati. Saat bersembunyi di bawah tanah, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia mengeluarkan bola penghalang yang diberikan Li Yuan padanya dan tanpa ragu menggunakan energi spiritual celestialnya untuk menyebabkan setengah dari batasan di dalam ruang penyimpanan runtuh. Pada saat yang sama, dia keluar dari bawah tanah dan jarumnya mengejarnya. Leluhur darah, aku tidak tahu apakah jiwa
Asal putrimu bisa tetap aman saat ruang itu runtuh. Jiwa asal-usul Wang Lin mengeluarkan erangan teredam dan mengeluarkan kata-kata terakhir ini sebelum runtuh. Ekspresi leluhur darah berubah ketika dia segera merasakan rahang ruang yang runtuh berasal dari kristal. Dia tidak punya waktu untuk bermimpi dengan Wang Lin atau boneka setengah halus. Dia melempar kristal itu dan memasang segel untuk menstabilkannya. Kristal itu segera berubah menjadi susunan transfer. Ini adalah ketiga kalinya dibuka dan terakhir kali. Ketika susunan transfer terbuka, aura destruktif keluar dari dalam. Namun, leluhur darah tidak dapat terlalu memikirkannya dan dia dengan murung melangkah masuk. Segel yang dia tempatkan memainkan peran besar dalam mencegah susunan transfer runtuh setelah leluhur darah menggunakannya untuk masuk. Sosok leluhur darah menghilang. Saat dia memasuki ruang penyimpanan, ekspresinya segera berubah drastis. Dengan ilmunya, ia langsung mengenali tempat ini sebagai ruang penyimpanan yang dibuka oleh makhluk surgawi. Rasa dingin muncul di dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan ancaman kematian. Bahkan berkali-kali dia menantang Olsir, dia tidak pernah merasakan kulit kepalanya tergelitik seperti ini. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang kultivator. Saat ini dia bisa dengan jelas merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Selama bertahun-tahun, dia memperoleh pemahaman mendetail tentang ruang penyimpanan benda langit. Dia tahu jika ruang penyimpanan ini runtuh, semua yang ada di dalamnya akan hancur dalam sekejap. Bahkan jika dia menggunakan pil jiwa darah, itu masih belum cukup ketika menghadapi kekuatan penghancur semacam ini. Hanya jika dia melahap semua pil jiwa darah sekaligus, dia bisa mengandalkan kekuatan misterius di dalam dan menahan kehancuran ruang penyimpanan ini. Sial, bagaimana Wang Lin ini menemukan ruang penyimpanan? Bahkan seseorang seperti Olsir hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan tempat seperti ini. Wang Lin, kamu dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Leluhur darah hampir mematahkan giginya. Sejak dia masuk, dia bisa merasakan aura putrinya. Dia langsung menyerang ke lembah dan menemukan bola pembatas menjebak Yao Qikue hampir dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membatalkan batasan tersebut dan dengan cepat menyingkirkan batasan tersebut. Saat ini Wang Lin, yang dikejar oleh mantra jarum merah dari leluhur darah, mengungkapkan ekspresi yang garang. Dia telah mengaktifkan semua pembatasan di dalam ruang penyimpanan hingga menyebabkannya runtuh sepenuhnya. Kamu ingin membunuhku? Kalau begitu aku akan membunuhmu di sini dulu. Jari Wang Lin menunjuk ke 9 titik di tubuhnya dan bergerak lebih cepat. Jarum merah di belakangnya mengejarnya. Memegang bola pembatas Yao Qikue, leluhur darah bergerak seperti orang gila. Ketenangan yang dia miliki sebelumnya telah hilang sepenuhnya, dia sekarang tampak seperti orang gila yang diselimuti cahaya merah. Dia menyerang dengan gila-gilaan ke arah susunan transfer yang telah dia padatkan dengan akal sehatnya. Ruang penyimpanan di sekelilingnya mulai runtuh dan kedua gunung itu segera dirobohkan. Sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya langsung memenuhi area tersebut, dan seolah-olah kekuatan itu ingin menenggelamkannya. Wang Lin, jika aku melarikan diri, aku bersumpah akan membunuhmu, bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka. Suara leluhur darah diisi dengan niat membunuh, dan memenuhi ruang penyimpanan. Gunung-gunung terkoyak dan lembah-lembah mencair. Lebih dari 1000 diaktifkan, menyebabkan ruang penyimpanan memasuki tahap akhir kehancurannya. Pada saat ini, mata darah leluhur memerah dan dia hampir gila. Kecepatannya tidak terbayangkan, dia segera tiba di sebelah susunan transfer yang diperkuat. Sepertinya ruang penyimpanan dibakar oleh api hitam di belakangnya. Nyala apinya ganas dan ingin bertengkar leluhur darah. Saat leluhur darah hendak masuk ke dalam arai transfer dan pergi, ekspresi Wang Lin, yang dikejar oleh jarum merah, langsung menjadi gelap. Meskipun perasaan ilahi di dalam penjaga celestialnya telah dihancurkan, penjaga celestial itu belum sepenuhnya dimurnikan oleh lautan darah. Melalui seluruh wilayah dengan penjaga langit, Wang Lin dapat melihat susunan transfer berkedip dan sosok leluhur darah dengan cepat mengembun. Wang Lin tahu bahwa dia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup jika leluhur darah melarikan diri. Di saat krisis, dia menghela napas dan mengambil keputusan tegas. Saya tidak bisa menepati janji saya. Aku akan menebusnya di masa depan. Di luar susunan transfer, mata penjaga surga, yang terperangkap di dalam lautan darah, bersinar terang.
Cahayanya begitu terang hingga menutupi seluruh tubuhnya dan meledak dengan aura destruktif. Seolah-olah badai sedang terjadi di tubuh penjaga langit dan sinar cahaya keemasan keluar dari tubuhnya seperti pedang. Pertemuan diri seorang penggarap ilusi Yin menciptakan kekuatan destruktif yang mengerikan yang memungkinkan penjaga surga untuk keluar dari mantra leluhur darah. Meskipun mantra leluhur darah tidak lagi memiliki kendali atas penjaga surgawi, itu tetap luar biasa. Saat mengamankan penjaga langit, ia berhasil mengurangi kekuatan ledakan dirinya hampir 60%. Penjaga langit itu mengeluarkan 40% kekuatan ledakan diri dan tiba di sebelah susunan transfer. Saat leluhur darah muncul, penjaga langit bersinar seperti matahari. Sebuah ledakan dahsyat. Di bawah kekuatan destruktif ini, susunan transfer segera runtuh menjadi titik cahaya dan menghilang. Di dalam ruang penyimpanan, sebagian tubuh leluhur darah telah memasuki susunan transfer. Dia mengaum dan dipaksa keluar. Dia menyaksikan susunan transfer menghilang dengan cepat. Seolah-olah ribuan tahun dipadatkan menjadi satu tarikan napas. Pada saat krisis, tubuh leluhur darah memancarkan cahaya aneh. Dia melihat bola pembatas tempat Yao Qikue berada dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Di bawah kekuatan destruktif ruang penyimpanan, bahkan jika Yao Qikue memakan pil jiwa darah, itu tidak akan cukup hanya dengan satu pil. Inilah alasan leluhur darah secara pribadi menghancurkan bidang kekuasaan untuk membiarkan Yao Qikue bangkit kembali. Dengan pemahaman leluhur darah tentang pil jiwa darah, dia tahu bahwa dia telah meminum pil jiwa darah. Di belakangnya, api hitam darah datang dan lampu merah bersinar dari leluhur dengan gila-gilaan. Dia ingin mengakhiri keruntuhan dan mengulur waktu agar Yao Qikue tidak mempengaruhi selama proses kebangkitannya. Leluhur membuka lengan dan budidaya pembersih nirwana tahap tengahnya meledak tanpa cadangan. Gelombang cahaya darah keluar dari tubuhnya dan menghalangi api hitam yang abadi. Tubuhnya langsung tertutup dan api mulai membakarnya. Rasa sakit luar biasa yang tidak dia rasakan selama puluhan ribu tahun memenuhi tubuhnya. Namun, leluhur darah tidak peduli. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya untuk melindungi jarak 30 kaki di depannya untuk mencegah perasaan ilahi Yao Qikue menghilang. Beberapa tarikan napas waktu terasa seperti puluhan ribu tahun. Di bawah perlindungan ayah yang menekan keruntuhan, proses kebangkitan Yao Qikue tidak mempengaruhi runtuhnya ruang penyimpanan. Lampu merah memenuhi area di mana Yao Qikue menyembunyikan pil jiwa darahnya di tanah roh iblis dan sosok Yao Qikue perlahan muncul. Setelah dia muncul, dia melihat ke langit. Matanya dipenuhi kesedihan dan niat membunuh yang tak terlupakan. Setelah melihat perasaan ilahi putri sendiri pergi dengan selamat, leluhur darah mengungkapkan senyuman kebapaan yang ramah. Kemudian tubuhnya sendiri dikelilingi oleh api hitam. Pada saat ini, dia mengeluarkan 3 pil jiwa darah. Dia tidak mempertahankannya tetapi menghancurkan semuanya. Hanya tersisa 13 pil jiwa darah. Kebanyakan dari mereka bersama Yao Qikue, dan leluhur darah hanya punya 3. Pil jiwa darah menyebar dan cairan biru keluar dari dalamnya. Cairan biru dan api hitam saling meniadakan. Pada saat ini, seluruh ruang penyimpanan runtuh dan semua yang ada di dalamnya lenyap. Itu tidak terlempar ke dalam ketiadaan tetapi benar-benar runtuh tanpa bekas. Wang Lin bergerak sangat cepat di seluruh tempat dia bersembunyi. Tubuhnya bersinar merah darah 9 kali saat dia dengan cepat melarikan diri dengan jarum merah mengejarnya. Namun, pada saat berikutnya, jarum merah itu berhenti mengejarnya dan meruntuhkan lapis demi lapis hingga hampir hilang sepenuhnya. Wang Lin merasa lega dan menemukan bahwa pakaiannya basah oleh keringat. Angin sepoi-sepoi langsung membuatnya terasa sejuk. Di hadapannya, jarum merah itu sudah setengah transparan dan perlahan menghilang. Namun, saat ia akan menghilang sepenuhnya, ia berhenti menghilang, kembali, dan terbang ke angkasa. Tidak mati, mata Wang Lin dipenuhi teror dan dia menyerang tanpa berpikir. Tangannya terulur dan dia memancarkan energi asal yang membentuk penjara yang menarik jarum merah. Jarum merah itu mengeluarkan peluit tajam seolah ingin segera keluar. Itu terus menabrak penjara, dan setiap dampaknya akan membuat wajah Wang Lin sedikit pucat. Mata menjadi dingin dan energi spiritual celestialnya diaktifkan untuk memperkuat penjara. Dia perlahan menariknya ke sana kemari sambil menatap jarum merah itu, dan matanya dipenuhi tekad. Segel, dengan teriakan, penjara dengan cepat menyusut hingga terlilit jarum. Wang Lin meraih jarum itu dan mendarat di tanah.
Jika bukan karena jarum merah kehilangan hampir seluruh kekuatannya, mustahil bagi Wang Lin untuk menyegelnya. Namun, saat jarumnya berada pada titik terlemahnya dan Wang Lin telah menggunakan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya untuk menyegelnya. Meski begitu, segelnya masih belum stabil, jarum merah itu sepertinya bisa keluar kapan saja. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat suram. Leluhur darah belum mati. Meskipun dia tidak mati, dia pasti sangat lemah. Kalau tidak, jarum ini tidak akan melemah begitu banyak. Setelah leluhur pulih, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencoba membunuhku. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap jarum merah itu. Jarum ini hampir transparan dan mengeluarkan aura kematian. Jarum ini pasti dipanggil oleh leluhur darah untuk kembali. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini, saya harus mengambil risiko. Wang Lin mengatupkan giginya dan melemparkan jarum merah itu. Jarum itu terbang dengan Wang Lin mengikuti dari belakang sementara dia menyesuaikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Segelnya ada pada jarum merah, yang membuatnya sangat mudah untuk ditempel. Satu orang dan satu jarum dengan cepat bergerak melintasi alam surgawi guntur. Seringkali mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tetesan kecil darah yang tak terhitung banyaknya melayang di alam surgawi guntur. Ada kilatan cahaya biru yang keluar dari tetesan darah tersebut, membuatnya terlihat sangat indah. Setiap tetes darah mengandung jejak asal-usul jiwa darah dan sejumlah besar energi asal. Ketika ruang penyimpanan runtuh, dia menggunakan 3 pil jiwa darah dan mantra rahasia keluarga Yao untuk bertahan hidup. Ketika dia datang ke sistem bintang seluruh langit, leluhur darah terlalu percaya diri dan tidak meminum pil jiwa darah terlebih dahulu. Jika dia melakukannya, dia akan muncul di planet darah di sistem bintang aliansi. Tetesan darah ini tidak sepenuhnya diam di dalam kedalaman, namun menyatu erat. Setelah semuanya menyatu, dia akan terbangun. Proses ini terus berlanjut. 3 bulan kemudian, tetesan darah yang awalnya berkumpul di dekatnya. Beberapa dari mereka bahkan telah bergabung menjadi satu. Jiwa asal nenek moyang darah menjanjikan angsur bangkit. Begitu dia terbangun, tingkat kesembuhannya akan meningkat beberapa kali lipat. Suatu hari, hampir 60% tetesan darah telah menyatu. Jiwa asal leluhur darah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, pada saat ini, seberkas guntur datang dari jarak jauh. Sinar guntur ini adalah binatang guntur dengan rantai yang dicontoh. Ada banyak jimat kertas di sekujur tubuhnya, jadi terlihat berantakan. Seseorang bahkan berhasil membuat lubang kecil pada tanduk peraknya dan memasang lingkaran besi ke dalamnya. Mata binatang itu mencair. Sulit membayangkan bagaimana ia berhasil melewati semua ini. Penampilanmu akhirnya menyamai prestise lelaki tua ini. Inilah rupa binatang guntur yang sebenarnya. Anda harus tahu bahwa binatang guntur bertanduk emas itu hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat Anda. Anda adalah binatang guntur paling unik di luar sana. Percayalah pada orang tua ini, ya, kamu ditakdirkan dengan orang tua ini. Di punggung Thunder Beast duduk seorang lelaki tua. Dia memegang rantai yang diikatkan di leher binatang guntur itu seperti seekor kuda. Di belakangnya ada sinar guntur yang tak terhitung banyaknya yang mengikutinya seperti meteor. Di dalam setiap sinar guntur ada binatang guntur, dan mata mereka semua menunjukkan ketakutan. Orang tua ini kadang-kadang mengangkat tangannya untuk memotret lingkaran besi di tanduk perak binatang guntur dan kemudian menunjukkan ekspresi kekagumannya. Orang tua ini mempunyai takdir yang begitu besar untukmu sehingga aku hampir tidak ingin mengembalikanmu ke si kecil. Tubuh Thunder Beast bergetar. Saat ini ia benar-benar ketakutan pada lelaki tua ini. Secara khusus, kata ditakdirkan seperti mimpi buruk. Ia tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana lelaki tua itu terus memikirkan tentang takdir mereka sambil meletakkan benda-benda aneh di tubuhnya. Namun, meski tidak puas dengan banyak hal ini, lingkaran besi itu terasa sangat enak dilihat. Bahkan seorang pembersih nirwana yang kuat pun bisa berakhir seperti ini. Nasibnya, orang tua itu melihat tetesan darah yang terkumpul dan matanya berbinar. Mantra yang menggabungkan asal jiwa dengan darah ini milik keluarga Yao tua. Ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh keturunan langsung, dan hari ini aku telah menangkapnya. Orang tua itu mengusap dagunya dan matanya menjadi lebih cerah dan meneteskan darah.
Dia memang pantas menerima seseorang yang ditakdirkan bersama orang tuanya untuk menemukan metode tak terduga untuk menghadapi seorang pembersih nirwana. Saya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton, aku harus membantu. Lelaki tua itu menjilat bibir dan tangannya terulur. Semua tetesan darah direbutnya tanpa perlawanan apapun. Dengan sejumput, semua tetesan darah langsung menyatu. Jiwa asal leluhur darah menyatu dan terbangun langsung. Terima kasih banyak, senior. Keluarga Yaoku akan berterima kasih. Suara leluhur darah datang dari dalam darah. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan dalam suaranya, dia sangat pendiam. Orang tua itu memainkan lingkaran besi di tanduk perak binatang guntur sambil berkata, "Jangan berpura-pura, kamu jelas dipenuhi rasa takut di hatimu. Anda khawatir lelaki tua ini memiliki niat buruk dan akan langsung mengirimkan Anda menjadi pil bahkan untuk mengeluarkan keluarga Yao. Biarpun tuan keluarga Yao, Dewa Darah, datang, apa yang mengkonfirmasi lelaki tua ini akan takut?" Nenek moyang merenungkan sedikit darah dan kemudian mengirimkan pesan. "Apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih kepada senior atas bantuannya." Orang tua itu berkata, "Orang tua ini sangat masuk akal. Anda tahu, saya membantu Anda mengurangi waktu fusi Anda. Saya tidak tahu bahwa mantra darah jiwa asal keluarga Yao Anda tidak memungkinkan tubuh Anda menyatu kembali secara paksa. Rupanya ketika saya menyatukan tubuh Anda dengan paksa, tingkat konversi Anda turun beberapa tingkat, jadi Anda sekarang berada pada tahap akhir dari Nirvana Skrier. Karena saya tidak mengetahui hal ini sebelumnya, Anda tidak dapat menyalahkan saya." Leluhur darah diam merenung dan dengan paksa menekan amarah dalam jiwa aslinya. Perasaan ilahinya mengirimkan pesan yang tenang. Tidak ada kesalahan yang dilakukan. Karena senior tidak tahu, maka inilah takdirku. Jika senior tidak punya apa-apa lagi, tolong lepaskan mantramu dan biarkan aku pergi. Lelaki tua itu tertawa kecil dan matanya berbinar dan dia berkata, "Anak kecil dari keluarga Yao, kamu ditakdirkan bersamaku." Binatang guntur merasa gemetar dan memandang leluhur darah dengan sedikit simpati. Namun, terlebih lagi, senang ada orang lain yang menderita karenanya. Leluhur diam-diam merenung. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membalas budiku? Kalau begitu kamu bisa membalas budiku sekarang." Orang tua itu mengangkat tangannya dan mengeluarkan jiwa asal leluhur darah dari wadah darah. Dia kemudian tiba-tiba merobek setengah dari jiwa asal dan kemudian dengan lambaian tangan ancaman menarik setengah dari penampungan darah juga. Setengah jiwa dan setengah tubuh berdarah sudah cukup untuk membalas rahmat orang tua ini. Orang tua itu tersenyum sambil mendorong sisa separuh jiwa asal kembali ke penampungan darah yang tersisa dan menyebabkan pernafasan. Kolam itu mulai mendidih dan segera runtuh, berubah menjadi tetesan darah yang tak terhitung banyaknya. Leluhur darah bahkan tidak mampu mengirimkan satu pun perasaan ilahi sebelum dia kembali tidur. Meskipun masalah besar orang tua ini pasti akan berhasil, dengan setengah dari jiwa dan tubuh darah anggota keluarga Yao ini, itu akan meningkatkan peluangku. Bukankah itu selalu merupakan hal yang baik? Orang tua itu tersenyum nakal. Dia bahkan tidak melihat tetesan darah dan terbang jauh bersama binatang guntur. Dalam kekecewaannya, ekspresi Wang Lin suram saat dia mengikuti di belakang jarum merah. Jarum merah itu tiba-tiba bersinar terang dan memancarkan aura yang kuat. Kemudian menembus segel Wang Lin. Perubahan ini menyebabkan mata Wang Lin mendidih. Namun, jarum merah itu tiba-tiba meredup lagi dan menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Ia kemudian langsung menuju ke kekecewaan di depan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sebelum mengikuti setelahnya. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh leluhur darah untuk mencegah masalah di masa depan. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengejar jarum merah itu. Waktu perlahan berlalu. Di dalam mimpinya, Wang Lin telah melupakan waktu perjalanan dan melupakan rasa sakit yang membakar, yang tidak lagi bekerja keras dan semakin lemah. Dia sudah melupakan semua ini. Satu-satunya yang tersisa hanyalah jarum merah yang hampir roboh di hadapannya. Jarum merah secara bertahap menjadi semakin cepat, Wang Lin hampir tidak bisa mengikutinya. Namun, saat ini, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Matanya menjadi dingin dan dia melihat ke depan. Ada 10 bola darah dengan ukuran berbeda yang saling mendekat seolah-olah akan menyatu. Jarum merah menusuk salah satu bola darah.
Aura darah tiba-tiba memenuhi area tersebut saat bola darah yang masuk ke jarum merah mulai bergerak dan melahap bola darah lainnya. Leluhur darah. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan batu gunung itu tanpa ragu-ragu sebelum mengeluarkan alarm dan menekannya ke arah darah. Jiwa gunung melonjak dan runtuh di depan bola darah, membawa kekuatan yang kuat yang menyebabkan bola darah bergetar. Namun, jiwa gunung tidak cukup kuat dan bola darah berkumpul dengan cepat. Setelah membuang jiwa gunung, Wang Lin mundur, mengeluarkan pedang surgawi, dan dengan cepat mendekatkannya ke bawah. Potongan surgawi yang ditembakkan seperti kilat dan dua bola darah yang awalnya menyatu langsung dipisahkan oleh potongan surgawi. Wang Lin tidak berhenti. Guntur kuat di dalam jiwa melonjak, membentuk sambaran petir kuat yang melesat ke arah bola darah. Di bawah serangan yang kuat, bola darah bergetar hebat. Jiwa asal leluhur darah di dalam bola darah berjuang untuk bangkit. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kekuatan guntur melonjak keluar dari jiwa aslinya seperti orang gila. Saat ini dia menggunakan guntur di dalam tubuhnya tanpa menggunakan bola darah itu. Di saat yang sama, dia mengangkat pedang surgawi dan sela-selanya lagi. Bola darah meledak dengan keras. Serangan sepertinya datang dari tertidur dan sisa bola darah mulai berkumpul seperti orang gila. Jiwa asal leluhur darah akan segera bangkit. Mata Wang Lin dipenuhi darah. Dia merasa jika bola darah itu berkumpul, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk membunuh leluhur darah lagi. Tangannya menunjuk ke darah dan dia berteriak, "Berhenti!" Mantra berhenti langsung muncul, tapi jiwa asal leluhur darah di dalam darah itu terlalu kuat. Wang Lin tidak dapat menghentikan leluhur darah karena tingkat budidayanya yang rendah. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak seperti orang gila, menyebabkan rasa sakit yang tajam di meridiannya. Jiwa asalnya juga masih terluka, karena dia tidak punya waktu untuk pulih dalam perjalanan ke sini. Sekarang, di bawah tekanan ini, dia batuk darah dan berteriak dengan ganas, "Hentikan untukku." Bola darah yang berkumpul hanya berhenti sejenak di bawah mantra Wang Lin. Saat ini, cambuk karma muncul dan tanpa ampun mencambuk bola darah. Pada saat yang sama, untaian energi terakhir pedang Ling Tianhou di dalam tubuh Wang Lin mengalir keluar menuju bola darah. Cambuk karma, pedang energi Ling Tianhou, dan petir yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa asal Wang Lin menyatu menjadi satu. Mereka masuk ke dalam bola darah yang mengembun tepat sebelum jiwa asal leluhur darah terbangun. Runtuh. Pada saat ini, bola darah yang mengembun runtuh menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan leluhur darah mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, terbelah menjadi dua darah bagian, seseorang membawa jiwa asal leluhur darah dan melarikan diri. Bagian kedua memutar dan memutar menuju Wang Lin. Tetesan darah yang mengalir menuju Wang Lin tiba-tiba mengelilinginya dan memasuki tubuhnya melalui pori-porinya. Rasa sakit yang tubuh, menyebabkan Wang Lin batuk seteguk darah. Dampak yang kuat menyebabkan dia terlempar ke dalam terkunci dan menghilang. Pedang surgawi dikendalikan oleh Suli Guo. Dia mengambil jiwa gunung dan mengejar Wang Lin. Meskipun Suli Guo pemberontak, pada saat ini, dia panik. Alih-alih terbang menuju kebebasan, dia mengikuti Wang Lin langsung ke kekecewaan. Wang Lin mengalami koma. Tetesan darah yang mengalir ke seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi asal yang kuat. Energi asal ini dikembangkan oleh leluhur darah selama bertahun-tahun dan sangat berharga. Namun, energi asal ini seperti pedang kematian di dalam tubuh Wang Lin. Tapi ada yang namanya beruntung di dunia ini. Ketika lelaki tua itu meminta Wang Lin untuk binatang guntur, dia secara tidak sengaja telah mengeluarkan terlalu banyak energi ke dalam dirinya. Energi ini akan meledak saat rasa terbakar menghilang dari tubuh Wang Lin. Tidak diketahui apakah Wang Lin bisa selamat dari sini, tapi kemungkinan besar dia tidak akan sanggup menanggungnya dan jiwanya akan runtuh bersama tubuhnya. Namun, leluhur darah terluka parah saat ini. Untuk melarikan diri dan terlebih lagi untuk membunuh Wang Lin, dia telah menggunakan setengah dari darah tubuhnya untuk memasukkan Wang Lin. Niatnya adalah untuk membunuh, tetapi dia secara tidak sengaja telah memberi Wang Lin kesempatan yang begitu besar sehingga hanya berada di urutan kedua setelah melihat arah langkah ketiga. Tubuh Wang Lin menabrak pecahan-pecahan yang tidak dihubungkan oleh rantai guntur dan hanya mengambang di tempatnya. Tidak semua bagian di alam surgawi guntur saling berhubungan. Ada pecahan-pecahan kecil yang melayang di atas air. Tubuh Wang Lin terkubur jauh di dalam bumi sebelum dia berhenti.
Dia benar-benar tidak sadarkan diri, tapi tubuhnya berubah dengan cepat. Tubuhnya dipenuhi dengan sejumlah besar energi yang berasal dari tetesan darah. Bahkan jiwa asalnya pun mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah dikelilingi oleh energi asal yang begitu kaya, ia mulai menyerap energi asal. Mencakupnya berkembang pesat menuju tahap ilusori yin. Seharusnya tidak ada awan di atas pecahan kecil ini, tetapi saat ini, awan mulai terlihat. Awan ini bertahan sama dengan yang muncul di negeri roh iblis ketika Wang Lin memutuskan untuk menentang langit. Adapun leluhur darah, jiwa asal mulanya telah terbangun karena bola darah telah menyatu. Namun, tubuhnya belum terbentuk, jadi warnanya merah tua. Dia tidak pernah merasa begitu lemah sejak dia mulai berbohong. Kelemahan seperti ini membuatnya terasa sangat merinding. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia belum pernah begitu membenci seseorang, Wang Lin adalah yang pertama. Runtuhnya ruang penyimpanan membuatnya harus menggunakan mantra fusi darah asal. Kemudian dia menganggap dirinya tidak beruntung telah bertemu dengan lelaki tua yang mengambil setengah dari jiwa asalnya bersama dengan setengah energi asal yang telah dia tanam selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan tingkat pemukulannya berkurang drastis, tapi itu akan baik-baik saja jika bukan karena serangan terakhir lelaki tua itu yang menyebabkan dia kembali ke kondisi tertidur di mana dia harus menunggu tetesan darah berkumpul sekali lagi. Selain itu, serangan orang tua itu mengandung kekuatan dahsyat yang bertindak seperti penjara. Tepat ketika perpaduannya mencapai momen kritis dan dia akan bangun kembali, Wang Lin muncul. Leluhur telah membahas darah yang merangkum tak terhitung banyaknya, jadi pada akhirnya dia hanya bisa melarikan diri. Pada saat ini, dia sangat lemah dan jiwanya dipenuhi rasa marah yang mengerikan. Wang Lin, kamu dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Leluhur mengeluarkan darah gila dan menyalakannya dalam tidurnya. Dia telah kehilangan semua kepuasan. Jika ada orang lain yang mengalami semua ini, mereka juga akan kehilangan akal sehatnya. Khususnya, batasan yang ditinggalkan oleh lelaki tua misterius itu juga membuatnya gila. Dia segera berbalik dan mengejar tempat Wang Lin menghilang. Aku lebih suka tidak menyembuhkan lukaku dan malah membunuhmu. Fragmen tempat Wang Lin berada perlahan melayang melalui labirin. Mata Wang Lin terpejam dan pedang langit berputar di sekelilingnya. Su Liguo melayang di sana dengan wajah pahit dan memohon, seharusnya aku pergi, tapi aku tidak bisa meninggalkan iblis ini di sini. Sayangnya, aku, Su Liguo, adalah orang yang setia dan pastinya tidak bisa melakukan sesuatu seperti meninggalkan tuanku. Aku tidak lari kali ini, jadi iblis itu akan lebih menghargaiku dan memberiku lebih banyak manfaat di masa depan. Hehe, milikmu kakek Su pintar. Mata Su Liguo menoleh dan dia mengambil keputusan. Selain itu, iblis, ini hanyalah sebuah avatar, tubuh aslinya. Memikirkan tentang tubuh asli Wang Lin, dia membungkusnya. Jika hanya ada satu orang yang dia takuti dari hatinya, itu adalah tubuh asli Wang Lin. Di Alliance Star System, ada planet terbengkalai yang mengeluarkan guntur. Jauh di dalam planet ini terdapat sebuah gua yang terbentuk secara alami yang dipenuhi guntur, dan ada seseorang yang duduk bersila di dalamnya. Rambut merahnya seperti darah dan tubuhnya mengeluarkan aura dingin. Ada 4 bintang yang berputar perlahan di antara kelopak mata. Saat dia menahannya, untaian energi spiritual datang dari segala arah dan memasuki tubuhnya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Di dalamnya yang tenang terdapat jejak niat membunuh yang mengerikan. Leluhur darah, Anda memaksa avatar saya menjadi koma. Bagaimana saya bisa membiarkan masalah ini berlalu? Dia adalah tubuh asli Wang Lin. Tubuhnya yang sekilas dan perlahan berdiri. Setelah memikirkannya dalam diam untuk waktu yang lama, dia menarik keluar. Ada serangkaian suara saat lapisan bumi di atasnya hancur. Menyebarkan kerasnya saat tubuh aslinya keluar dari bawah tanah di sisi timur planet ini. Sejumlah besar debu berserakan di mana-mana. Setelah dia keluar, dia tidak berhenti, dia menggali keluar angkasa. Begitu dia memasuki ruang angkasa, dia merentangkan tangannya dan suara berderak yang tajam terus-menerus keluar dari tubuhnya. Suara-suara ini menjadi semakin sering dan intens. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol dan suara gemuruh yang teredam terus keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya menetap angsur berubah. Kakinya menebal dan perlahan terentang, bahkan lengannya pun melakukan hal yang sama. Seluruh tubuhnya perlahan tumbuh seolah-olah sedang dipompa seperti balon. Saat ini, ukurannya membesar seperti orang gila.
Selama proses ini, suara yang lebih berat datang dari tubuhnya seperti suara gemuruh dari zaman kuno. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, yang ada hanya ketenangan dan kemarahan di matanya. Tubuhnya tumbuh semakin besar. Setengah dupa beberapa waktu kemudian, raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki muncul. Tubuhnya mengeluarkan aura buas dan kulitnya dipenuhi tanda kasar dan halus. Cahaya rune memberikan rasa keagungan yang tak terbayangkan. Raungan pelan keluar dari mulut. Raungan ini sepertinya datang dari zaman kuno dan dipenuhi dengan aura yang memandang dunia rendah. Segala sesuatu dalam jangkauan suara sepertinya mendapatkan kembali ingatan mereka tentang zaman kuno dan semuanya mundur. Bahkan binatang buas di planet terdekat semuanya langsung jatuh ke tanah dan mulai gemetar setelah mendengar suara guncangan ini. Ini adalah getaran yang datang dari jiwa mereka. Dewa kuno adalah dewa luar angkasa. Pada zaman ketika para dewa kuno berkeliaran, semua makhluk hidup harus menghormati mereka. Pada saat ini, bertahun-tahun setelah dewa kuno menghilang, raungan ini menyatakan bahwa dewa kuno telah muncul kembali. Hanya pada saat inilah Wang Lin memiliki keagungan dewa kuno. Dia adalah dewa kuno. Dari bintang 4 dan seterusnya, tubuh dewa kuno akan tumbuh gila-gilaan. Sebelumnya, Wang Lin telah menekan ini, tetapi pada saat ini, dia berhenti menekannya dan membiarkan tubuh dewa kunonya muncul untuk pertama kalinya. Hanya dengan menunjukkan tubuh dewa kunonya dia dapat disebut dewa kuno sejati dan memiliki kekuatan dewa kuno. Leluhur darah, kamu menyebabkan avatarku koma, jadi aku akan menghancurkan planet darahmu. Kekejaman. Saat dia mengambil langkah, seolah-olah seluruh sistem bintang bergetar. Dia berjalan melintasi angkasa seolah-olah dia berada di tanah dan paksaan keluar angkasa. Saat dia berjalan, dia mengangkat tangannya mengenai gambaran yang besar dan menunjuk ke titik di antara kedua kelopak mata. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul di ujung ukiran untuk membentuk jejak yang dipenuhi aura kuno. Jejak ini mendarat di antara penanda dan membuat keempat bintang itu menghilang. Jejak ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh para petani, itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh para dewa kuno, dan itu menyembunyikan identitas para dewa kuno. Kecuali jika seorang pecinta yang sangat kuat muncul, mustahil bagi orang lain untuk melihat identitasnya. Karena sistem bintang aliansi memiliki klan iblis raksasa, tidak ada yang akan berpikir bahwa tubuhku yang tingginya 1000 kaki adalah dewa kuno. Matanya menjadi dingin. Dibandingkan dengan dewa kuno dewasa, tubuhnya tidak berarti dan lemah, jadi tidak ada yang akan mengira dia adalah dewa kuno jika mereka melihatnya. Dia tidak memiliki ekspresi saat dia menerobos planet darah. Di masa lalu, dia melihat peta bintang yang diberikan oleh Olsir, jadi dia secara alami mengetahui di mana planet darah berada. Saat dia bergerak melintasi angkasa, matanya berkilau. Dia melihat beberapa pecahan batu dengan berbagai ukuran melayang di angkasa. Batu-batu ini biasa ditemukan di luar angkasa. Saat dia melangkah maju, dia tidak berhenti dan meraih batu selebar 100 kaki. Saat dia mengeluarkan suara gemuruh, batu itu tertarik oleh kekuatan yang diciptakan oleh energi spiritual dan dia terus bergerak maju. Setelah dia pergi, dua orang penggarap keluar dari sebongkah batu yang sedikit lebih kecil. Keduanya ketakutan saat mereka menatap dengan tercengang tubuh asli Wang Lin yang menghilang di kejauhan. Ini, apa ini? Keduanya saling memandang. Kulit kepala mereka kesemutan saat mereka segera melarikan diri dari tempat ini. Sepanjang jalan, setiap kali Wang Lin menemukan batu-batu ini, dia akan memilih batu-batu yang berukuran 100 kaki. Dia akan menangkap mereka dan menggunakan energi spiritual untuk menyeret mereka. Ini adalah senjatanya. Dalam ingatannya, dewa-dewa kuno tahap awal tidak memiliki banyak mantra dan suka menggunakan ini sebagai senjata, sepertinya benda-benda ini mudah digunakan, dan semakin banyak yang dimilikinya, semakin baik. Wang Lin menuju planet darah dengan jejak batu yang tampak seperti sungai yang mengikutinya. Dia membawa niat membunuh yang suram saat dia mendekat dan mendekat. Membunuh. Planet darah adalah planet yang dipenuhi cahaya berwarna darah. Itu tidak terletak pada lingkup pengaruh planet Tian Yun dan agak jauh darinya. Faktanya, tidak ada satupun kekuatan yang memiliki kekuatan untuk menggunakan seluruh planet budidaya sebagai gua mereka yang memilih untuk berada terlalu dekat dengan satu sama lain. Bahkan mereka yang merupakan teman baik pun sama. Lagi pula, mereka tidak bisa lengah terhadap orang lain.
Monster-monster tua yang telah dipelihara selama bertahun-tahun sangat menyadari hal ini. Demikian pula, seorang ahli yang cukup kuat untuk menggunakan seluruh planet sebagai guanya secara alami tidak memerlukan perlindungan planet Tianyun. Oleh karena itu, wajar bagi mereka untuk memilih tempat terpencil untuk gua mereka. Bagian terpenting dalam memilih lokasi gua mereka adalah berada di luar jangkauan indera ketuhanan orang lain. Jika tidak, setiap gerakan Anda akan diketahui. Leluhur adalah seorang darah keluarga yang memiliki rahasia, jadi dia bahkan lebih berhati-hati saat memilih guanya. Pada peta yang diberikan Olsir kepada Wang Lin, planet darah sangat terpencil tanpa ada planet yang menampung para penggarap kuat di pemeliharaan. Inilah salah satu alasan mengapa tubuh asli Wang Lin menyerangnya. Tubuh asli Wang Lin menuju planet darah dengan ekspresi dingin dan sungai batu di belakangnya. Ruangnya terlalu besar, tubuh asli Wang Lin tampak tidak berarti jika dibandingkan. Sepanjang jalan, dia tidak berhenti sama sekali, dia menyerang tanpa henti menuju planet darah dengan niat membunuh yang dingin dan sungai batu. Beberapa bulan berlalu, saat bertemu dengan orang lain, mereka semua terkejut dan tidak bertindak gegabah. Mereka tidak tahu apapun tentang dewa-dewa kuno. Bahkan di antara sistem bintang 4, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya, dan itu pun hanya dari membaca catatan kuno. Terlebih lagi, dewa-dewa kuno yang tercatat seringkali adalah dewa-dewa kuno dewasa dengan 6 bintang atau lebih. Tubuh mereka bahkan lebih besar dari budidaya planet, suatu ciri unik dari para dewa kuno. Aura dewa kuno bintang 4 tidak terlihat jelas. Di antara para pembudidaya, kecuali mereka secara pribadi pernah melihat dewa-dewa kuno, mustahil mengasosiasikannya dengan dewa-dewa kuno yang telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk mengungkapkan bentuk asli tubuh aslinya. Berbagai alasan tersebut hanyalah tujuan sampingan. Alasan sebenarnya datang dari kepribadian Wang Lin yang memberontak. Avatar tersebut terluka parah dan terpaksa koma. Bahkan hubungan yang tidak dapat terputus antara tubuh asli dan avatarnya sangat lemah saat ini, dan rasanya seperti bisa putus kapan saja. Setelah koneksi terputus, berarti avatarnya sudah mati. Niat membunuh yang kuat memenuhi jantung. Avatar tersebut telah dikembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sebenarnya, tidak ada badan primer atau sekundernya. Tubuh aslinya adalah dia dan avatarnya adalah dia juga. Jika avatarnya mati, itu berarti dia terbunuh sekali. Jika tubuh aslinya memilih untuk bersembunyi dan menunggu sampai tingkat terdalamnya lebih tinggi untuk muncul kembali, maka dia bukan lagi Wang Lin. Ada kalanya dia harus melakukan sesuatu meskipun konsekuensinya tidak menguntungkan. Kemungkinan ditemukan sebagai dewa kuno sangatlah rendah, tapi biarpun aku ketahuan, terus kenapa? Matanya menjadi lebih dingin dan dia bergerak lebih cepat. Meskipun Wang Lin tidak bisa menggunakan banyak mantra yang dia warisi dari mengingat dewa kuno, ada banyak mantra penyelamat nyawa yang sekarang bisa dia gunakan karena dia hampir menjadi dewa kuno bintang 4. Mantra yang paling efektif di antara mereka adalah mantra yang digunakan para dewa kuno untuk melindungi anak-anak mereka, transformasi roh. Memasuki sebuah planet bukan untuk menyerap energi spiritual tetapi untuk mengelilingi diri sendiri dengan energi spiritual dan memasuki keadaan tidak aktif. Kecuali seseorang bertemu dengan dewa kuno lainnya, tidak ada orang lain yang dapat mendeteksinya. Ini adalah mantra dewa kuno. Itu jauh lebih tinggi dari mantra yang digunakan para penggarap. Satu-satunya hal yang perlu saya khawatirkan adalah Tasen. Namun, dengan tubuh dewa kuno bintang 8, dia akan dikenal oleh para pembudidaya kuat itu segera setelah dia muncul. Biarpun dia menyebabkan kekacauan di Alliance Star System, apa hubungannya denganku? Saya, Wang Lin, bukan orang suci. Matanya menjadi lebih dingin. Ada banyak budak darah di planet darah. Orang-orang ini dikendalikan oleh leluhur darah dan memiliki merek leluhur darah pada jiwa mereka. Jika leluhur hidup darah, mereka hidup, dan jika leluhur darah mati, mereka mati. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang dia culik secara paksa dari planet terdekat. Dia merampas kebebasan mereka dan memaksa mereka bekerja untuknya. Dia juga mengumpulkan para pemuda berbakat yang dia beri makan pil darah dan mempersiapkan mereka untuk menjadi penjaga darah yang melindungi planet darah. Leluhur darah adalah orang yang sangat dingin, hanya terhadap putrinya dia akan menunjukkan tanda kebaikan yang langka. Dapat dikatakan bahwa selain darah dan putri,
semua makhluk hidup lainnya adalah budak mereka. Kehidupan dan kematian mereka dikendalikan oleh sebuah pikiran. Zixin sedang duduk di atas altar di luar paviliun darah dengan wajah cemas. Dia sesekali harus melihat kembali ke paviliun darah. Tempat itu adalah kan dia tidak diizinkan masuk. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya darah datang dari jarak jauh dan dengan cepat mendekat. 4 penatua muncul di hadapan Zixin. Keempatnya mengeluarkan energi asal, jelas mereka semua bersemangat kuat yang telah mencapai langkah kedua. Salah satu lelaki tua itu memerintahkan kepalanya dan berkata, "Nyonya, sekelompok budak darah lainnya meninggal." Zixin menggigit bibir bawahnya dan merenung dalam diam. Selama beberapa bulan terakhir, sejumlah besar budak darah dan penjaga darah meledak dan mati secara misterius. Hingga hari ini, lebih dari 70% telah meninggal. Hal ini membuat Zixin merasa tertekan. Satu-satunya penjelasan adalah sesuatu telah terjadi pada leluhur darah. Salah satu lelaki tua itu mengangkat kepalanya sambil menatap Zixin dan perlahan bertanya, "Nyonya, kemana tepatnya Lord Blood leluhur pergi?" Mata Zixin menjadi dingin saat dia dengan dingin berkata, "Kurang terbuka. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan?" Hal ini membuat Zixin semakin cemas. Sebelumnya, tidak satu pun dari mereka yang berani mengatakan hal seperti ini, tetapi pada saat ini, bahkan Zixin bertanya-tanya apakah leluhur darah sedang bernafas. Orang tua itu mencibir sambil berbalik dan pergi. Suasana hatinya sangat buruk, tapi ada juga sedikit kelegaan. Tubuhnya juga mengandung jejak leluhur darah, tapi saat ini tidak penting. Sejak aku dicap secara paksa oleh leluhur darah 6.000 tahun yang lalu, aku bahkan tidak bisa keluar setengah langkah dari planet darah tanpa perintah dari leluhur darah. Sekarang leluhur darah jelas mengalami kemalangan. Orang tua ini, jika aku akan mati, aku lebih baik mati di kampung halamanku daripada di sini. Mata lelaki tua itu dipenuhi kesedihan dan dia langsung menuju ke angkasa. Tetua ketiga semuanya melihat ke langit dan menyaksikan rekan mereka menghilang ke langit. Setelah merenung dalam diam, mereka saling melirik. Mereka tidak lagi berbicara dan terbang ke langit. Mata Zixin menjadi dingin saat dia berdiri dan berteriak, "Kalian punya nyali. Apakah kalian semua tidak takut leluhur darah akan kembali?" Namun, sebelum dia selesai berbicara, salah satu lelaki tua itu memerintahkan kepalanya. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Berisik. Anda hanyalah salah satu mainan leluhur darah. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah nyonyanya? Saya dan para tetangga lainnya memberi Anda rasa hormat karena leluhur darah. Tanpa dia, apa nilaimu? Saya telah berada di planet darah selama hampir 10.000 tahun dan telah melihat setidaknya satu gadis seperti Anda." Setelah meninggalkan garis ini, orang ini menghilang ke langit. Tubuh Zixin bergetar dan dia mulai merenung. Ketika keempat lelaki tua terpaku merah terbang ke langit, sisa budak darah yang belum mati semuanya melihat ke atas dan meronta. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama, tapi setelah itu, hampir semua budak darah terbang menjauh. Zixin melihat semua ini dan menunjukkan tegas. Dia muncul di depan paviliun darah-darah dan mengingat segel yang digunakan leluhur untuk membukanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat langsung menutupi seluruh planet darah. Zixin terkejut dan mendongak, tapi apa yang dilihatnya membuat wajahnya pucat. "Ini, apa ini?" Di luar angkasa, 4 tetua bermata merah pertama saling memandang. Mereka tidak perlu berbicara dan mengambil keputusan untuk mengetahui orang lain. Mereka saling berpegangan tangan dan berpisah ketika tiba-tiba mereka melihat ke kejauhan. Sebuah sungai yang terbuat dari batu mengalir melintasi angkasa planet menuju darah. Ada raksasa setinggi lebih dari 1.000 kaki berdiri di atas sungai yang panjang. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mata keempat lelaki tua itu menunduk merah itu dan mereka dengan cepat saling memandang. Mereka segera terbang ke 4 arah yang berbeda tanpa menghiraukan raksasa yang datang. "Leluhur darah, bahkan kamu pun bisa mengalami hari seperti ini." Kata-kata yang sama muncul hampir bersamaan di benak keempat lelaki tua itu. Di belakang keempat lelaki tua itu ada sejumlah besar budak darah. Ketika mereka memasuki ruang angkasa, mereka dikejutkan oleh raksasa itu, tetapi mereka semua segera pergi. Tak satu pun dari mereka yang tinggal untuk mempertahankan planet darah dan mereka semua mengalami kemunduran.
Beberapa bahkan tidak melarikan diri terlalu jauh tetapi tetap berada di dekat planet darah. Mereka ingin menyaksikan sendiri kehancuran planet darah. Dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia segera bisa menyadari apa yang terjadi dengan budak darah itu. Dia tidak menghentikan mereka tetapi dengan cepat menyerang planet darah dengan sejumlah besar batu. Ketika dia sudah sangat dekat dengan planet darah, dia naik ke atas sungai batu. Masing-masing tangannya meraih batu berukuran 100 kaki dan melemparkannya ke planet darah. Gemuruh keras bergema saat kedua batu itu menghantam planet darah seperti dua meteor. Saat batu-batu itu mendekati planet ini, layar cahaya darah muncul dan menyebabkan kedua batu itu pecah. Mata Wang Lin lebih menjadi dingin. Dia memegang tangannya dan tanpa jeda melemparkan satu demi satu batu ke arah planet darah. Pada akhirnya, Wang Lin merentangkan tangannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk menarik seluruh sungai batu menuju planet darah. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur. Meskipun layar cahaya darahnya kuat, tanpa kendali leluhur darah, itu terbatas. Menghadapi kekuatan Dewa Kuno Muda Wang Lin, layar cahaya darah runtuh setelah setengah dupa waktu. Sejumlah besar batu jatuhan di planet darah. Setiap kali mendarat, seluruh planet akan bergetar dan gelombang kejut melingkar yang terlihat oleh mata akan segera muncul dan menyebar ke segala arah. Wajah Zixin pucat. Guncangan tanah dan kekuatan destruktif menyebabkan pikiran bergetar. Dia melihat batu-batu besar itu turun dari langit, dan masing-masing batu itu akan menyebabkan bumi bergetar hebat. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan dan mantra macam apa yang bisa melakukan hal seperti ini. Terlalu menakutkan. Zixin mengatupkan ketakutan dan ketakutan melonjak di sekujur tubuhnya seperti gelombang pasang. Dia melihat ke paviliun darah di depannya saat tangannya membentuk segel yang meniru leluhur darah. Selama bertahun-tahun dia berada di planet darah, dia diam-diam memperhatikan isyarat tangan yang digunakan setiap kali leluhur darah membuka paviliun dan mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Dia sering berlatih secara diam-diam, tetapi dia tidak berani menjadikan paviliun darah sebagai tujuannya. Sekarang leluhur darah sedang bernafas, planet darah berantakan, dan kekuatan asing menyerang, dia tidak perlu lagi khawatir. Tangannya bergerak semakin cepat hingga kilatan merah muncul dari paviliun darah. Sebuah jalan merah samar muncul dan mata Zixin dipenuhi dengan kegembiraan. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap sekali lagi dan bayangan raksasa menutupi dirinya. Zixin terkejut dan tanpa sadar mendongak. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat terkejut. Di langit, raksasa setinggi 1000 kaki datang ke kejadian melalui ilusi, menatap sedingin esnya langsung ke Zixin. Tubuh Zixin bergetar. Dia bisa melihat di belakang raksasa itu ada batu-batu besar yang jatuh ke bumi. Rasa takut yang mendalam muncul di dalam hatinya. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat paviliun darah dan mengalir menuju lorong tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia melangkah masuk, dia tenggelam tajam dan tersedak keluar dari mulutnya. Lampu merah dari terowongan mendarat di tubuhnya dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat. Asap hijau keluar dari tubuhnya dan bahkan jiwa aslinya pun runtuh. Dalam pandangan Wang Lin, tubuh wanita itu berubah menjadi asap hijau dan terserap ke dalam saluran berwarna darah. Wang Lin dengan dingin melihat ke paviliun darah. Dia mengulurkan tangan dan meraih paviliun darah sepanjang tanah setinggi 100 kaki di sekitarnya. Pada saat ini, batu-batu dari langit terus turun dan seluruh planet menjadi darah hancur. Wang Lin memegang paviliun darah di satu tangan dan tenggam tangan dan menghancurkan bumi. Di antara suara gemuruh yang keras, planet darah menjadi semakin tidak stabil. Lapisan riak menyebar dan debu beterbangan kemana-mana. Sesaat kemudian, Wang Lin terbang menjauh dari planet darah dan menghilang jauh di kejauhan. Tak satu pun dari budak darah dan penjaga darah mencoba menghentikan semua ini. Faktanya, sebagian besar dari mereka menggenggam tangan mereka di tempat Wang Lin menghilang. Tak lama setelah Wang Lin pergi, mata mereka dipenuhi kebingungan. Seolah-olah rantai tak terlihat telah terlepas, dan mereka semua berpencar untuk kembali ke rumah masing-masing yang sudah lama tidak mereka lihat. Penghancuran planet darah tidak memicu gelombang besar di sistem bintang aliansi. Karena faktanya planet darah sangat terpencil, tidak ada yang menyadari masalah ini sampai waktu yang lama berlalu. Tubuh asli Wang Lin telah pergi bersama paviliun darah. Saat dia terbang melintasi angkasa, tubuhnya perlahan menyusut hingga dia seukuran normal sekali lagi. Seperti paviliun darah,
dia menyegelnya dan menelannya. Ketika benda itu berada di dalam dirinya, benda itu dikelilingi oleh energi spiritualnya. Paviliun darah ini sangat aneh, jadi Wang Lin memutuskan untuk mempelajarinya dengan cermat. Setelah menemukan planet budidaya peringkat 6, Wang Lin masuk. Dia menemukan tempat jauh di dalam planet dan menyembunyikan dirinya. Koneksi jiwa dengan avatarnya menjadi lebih stabil. Perlu disebutkan bahwa meskipun perjalanan ini telah menarik perhatian beberapa penggarap yang kuat, perjalanan ini tidak mencakup dewa-dewa kuno. Lagi pula, para dewa zaman dahulu sudah lama menghilang. Di sistem bintang seluruh langit, ada sebuah fragmen yang perlahan-lahan melayang melalui selubung alam surgawi guntur. Pada saat ini, sejumlah besar awan yang seharusnya tidak muncul dengan cepat mengembun menuju pecahan ini, dan di dalamnya terdapat suara gemuruh yang tersembunyi. Tak lama kemudian, sambaran petir keluar dari awan dan mendarat di pecahan tersebut. Guntur dengan cepat menyebar melalui pecahan itu, dengan cepat menemukan Wang Lin dalam keadaan koma, dan memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan turun ke tanah. Hal ini menyebabkan pecahan tersebut kembali bergetar dan sejumlah besar bebatuan jatuh dari tepi tebing. Leluhur Sedang Darah mengungkapkan pecahan itu dari pengasingan. Dia bisa dengan jelas merasakan separuh tubuh darahnya pada fragmen itu, dan energi asal di dalamnya dengan cepat diserap. Perasaan ini membuatnya ingin menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang tetapi secara tidak sengaja membantu orang itu tumbuh. Namun, dia takut untuk bergerak. Dia dengan hati-hati melihat awan di atas pecahan itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam diri mereka perlahan-lahan muncul dan semakin kuat. Ini adalah ramalan ilahi. Saya tidak berpikir bahwa penghalang ini benar-benar dapat menyebabkan ramalan ilahi. Saya berasumsi bahwa kekuatan surga yang masuk ke tanah roh iblis saat itu disebabkan oleh dia juga. Mata leluhur darah menjadi dingin. Semakin kuatnya pembayaran ilahi, semakin baik. Jika aku menyerang, aku malah akan membantu. Saya hanya akan menunggu di sini dan melihatnya oleh janji ilahi. Itu juga akan sangat memuaskan. Leluhur mencibir darah sambil mengungkapkan pecahan itu dan kebencian memenuhi matanya. Fragmen itu berhenti mengambang karena tindakan yang diterapkan pada sejumlah besar awan yang berkumpul. Sejumlah besar awan berkumpul di sini dan sambaran petir lainnya mendarat di pecahan itu. Fragmen itu bergetar sekali lagi dan ujung-ujungnya semakin hancur. Proses ini berlangsung selama sebulan, dan semakin banyak guntur yang turun. Ketika leluhur menoleh darah, dia bahkan tidak bisa melihat tepi awan lagi. Dia mundur karena dia tidak ingin memprovokasi kekuatan ilahi. Ada kegembiraan sekaligus kebencian di hatinya saat dia SMS, semakin banyak yang semakin baik. Lebih banyak awan akan berkumpul dan membunuh Wang Lin itu. Hanya dengan begitu kebencian orang tua ini bisa dihilangkan. Semakin banyak awan berkumpul. Beberapa hari kemudian, tidak hanya awan yang berada di atas pecahan tersebut, bahkan awan pun berada di sekitar pecahan tersebut. Fragmen itu tidak lagi terlihat dan yang terlihat hanyalah awan. Pada saat ini, seolah-olah persiapan hukuman ilahi telah selesai, dan hukuman ilahi telah tiba. Petir yang tak terhitung banyaknya muncul dari awan dan mendarat di pecahan itu. Guntur ini tidak hanya datang dari atas tetapi dari seluruh awan yang mengelilingi pecahan tersebut. Raungan yang keras dan menggelegar-menggelegar hingga tertidur. Fragmen itu terus runtuh di bawah guntur awan. Guntur bergerak melalui pecahan itu dan menghancurkan Wang Lin, yang sedang koma menuju. Tubuh Wang Lin akan bergetar setiap kali sambaran petir memasuki tubuhnya, dan sambaran petir yang jumlahnya melonjak ke dalam tubuhnya. Su Liguo ketakutan dan hanya bisa bersembunyi di dalam pedang surgawi. Bahkan satu sambaran petir ini berakibat fatal baginya. Pada saat ini, di dalam tubuh Wang Lin, kekuatan orang tua dan leluhur darah saling meniadakan. Biasanya, proses ini akan memakan waktu lama, tetapi sambaran petir yang terus-menerus memasuki tubuhnya dengan cepat mempercepat proses ini. Energi asal di dalam tubuhnya meningkat dengan gila-gilaan. Guntur dari janji ilahi tidak hanya tidak merusak tubuhnya, manfaatnya juga tidak terbayangkan. Namun, dia tidak sadarkan diri. Jika dia terjaga, manfaatnya akan lebih besar dengan bimbingannya. Guntur dalam jumlah besar berjatuhan tanpa henti pada pecahan itu. Seolah-olah pecahan itu berada di dalam tungku yang dibuat oleh surga dan dimurnikan oleh guntur petir.
Pemurnian semacam ini sangat jarang terjadi di dunia budidaya saat ini karena tidak banyak material yang dapat bertahan dari pemboman dahsyat dari guntur surgawi. Jika memang ada, maka itu pasti pecahan dari alam celestial guntur. Tanah ini awalnya merupakan bagian dari alam surgawi guntur, dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dikelilingi oleh guntur surgawi. Meskipun telah runtuh, itu masih merupakan bagian dari alam surgawi guntur. Meskipun ujung-ujung pecahan itu putus karena pemboman guntur yang tak ada habisnya, bagian tengahnya menjadi lebih kokoh karena guntur yang melewatinya. Dapat dikatakan bahwa saat dimurnikan oleh guntur surgawi, itu menjadi semakin seperti harta ajaib. Kekuatan yang terkandung di dalam fragmen itu tidak dapat dibayangkan karena materialnya bukanlah sesuatu yang biasa, itu adalah sebuah fragmen dari alam surgawi. Jika memang demikian, itu tidak akan terlalu istimewa, tapi itu bukanlah sesuatu yang dimurnikan oleh orang yang tidak dikenal, itu didenda oleh surga. Leluhur secara darah bertahap menyadari hal ini dan dia menghirup udara dingin. Matanya memenuhi keserakahan. Tidak banyak harta yang bisa menggoda seseorang pada tingkat kerusakannya. Namun, ketika dia menyadari bahwa pecahan ini berubah menjadi harta ajaib secara kebetulan, jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Keuntungan dan kerugian ditentukan oleh takdir. Orang tua ini telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Jika fragmen ini dimurnikan oleh surga, kekuatannya akan sangat berbeda. Itu mungkin bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari alam surgawi. Harta ini telah disiapkan untukku. Mata leluhur darah menunjukkan kegembiraan. Guntur terus turun, tetapi pada saat ini, semua guntur tiba-tiba menghilang. Perubahan drastis yang terjadi di awan dan sambaran petir hitam mulai muncul di dalamnya. Sambaran guntur hitam ini adalah janji ilahi yang sesungguhnya. Itu dengan cepat memadat dan menyerang pecahan itu. Pada saat yang sama, Wang Lin, yang berada jauh di dalam pecahan, membuka matanya. Guntur hitam serta membawa kekuatan langit dan mendarat di pecahan itu. Ada ledakan keras yang menggema di seluruh pecahan dan retakan besar muncul. Di kedalaman celah itu adalah Wang Lin, yang baru saja membuka matanya. Guntur langsung turun dan menabrak Wang Lin dengan kecepatan gila. Bang! Tubuh Wang Lin bergetar hebe dalam tubuhnya dan menyapu tubuhnya seperti badai. Namun, hal itu dengan cepat dipengaruhi oleh darah dan kekuatan lelaki tua misterius itu. Kekuatan ketiga tersebut menggunakan tubuh Wang Lin sebagai medan pertempuran. Pertarungan tersebut menyebabkan suara gemuruh yang keras, dan pada akhirnya berubah menjadi sejumlah besar energi asal yang mengelilinginya. Jiwa berasal dengan cepat menyerap energi asal dan tumbuh dengan cepat. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia sudah bangun. Apalagi saat dia terkena sambaran petir ini, dia sudah terbangun sepenuhnya. Pembalasan ilahi. Wang Lin menghirup udara dingin. Dia masih ingat janji ilahi dari tanah roh iblis. Sekarang dia menghadapinya lagi, matanya bersinar terang. Saat dia terbangun, dia menyadari kekacauan di dalam tubuhnya. Tanpa janji ilahi, tubuhnya akan meledak terlebih dahulu. Pembalasan ilahi ini datang pada waktu yang tepat. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia menjanjikan atas datangnya janji ilahi. Tangannya menekan tanah dan dia melompat ke udara tanpa ragu-ragu. Pedang terdekat di dekatnya segera berteriak, "Tuan! Puan, bawalah aku bersamamu. Saya ingin kembali ke dalam tas pegangan. Tempat ini menakutkan." Saat Wang Lin terbang, dia membayangkan tangannya. Pedang surgawi itu terbang ke arahnya dan dimasukkan ke dalam tasnya. Gunung surgawi juga disingkirkan. Saat dia keluar dari pecahan itu, semua awan di sekitar pecahan itu mulai mendidih. Di bawah gerakan kekerasan ini, janji ilahi yang lebih hebat dari yang berasal dari tanah roh iblis muncul. Di bawah kekuatan langit ini, Wang Lin merasa seperti ada tangan raksasa yang menekannya dari langit. Suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, 4 sambaran petir hitam berkumpul dari atas, bawah, kanan, dan kiri pecahan dan dengan cepat turun. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia membuka lengannya dan bahkan tidak mencoba melakukan doge. Guntur dari atas turun dan mendarat di tubuhnya. Tak lama kemudian, guntur dari sisi kiri dan kanan segera mendekat. Akhirnya, guntur dari bawah pecahan itu datang. Itu telah menembus pecahan dan juga mendarat di Wang Lin. 4 sinar guntur hitam melonjak gila-gilaan di tubuh Wang Lin.
Mereka ditembak dengan darah tubuh dan kekuatan dari lelaki tua misterius itu sekali lagi. Tabrakan kali ini luar biasa hebatnya, seolah-olah badai nyata telah terjadi di dalam tubuh Wang Lin. Kekuatan ketiga tersebut melepaskan energi asal dalam jumlah besar. Energi asal ini terlalu kuat. Di bawah dampaknya, Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Auranya meningkat gila-gilaan. Saat jiwa menghasilkan energi asal, ia menyelesaikan proses transisi penting dari puncak tahap akhir ascendan ke tahap ilusori yin. Apa itu jiwa asal? Jika ada seseorang yang belum mencapai tahap ilusi yin dan melewati proses penting ini, apa yang disebut jiwa asal sebenarnya adalah palsu. Jiwa asal yang nyata dapat menyalakan energi asal dan memperoleh kehidupan baru dari energi asal. Para pembudidaya kuno mengolah Qi. Qi ini adalah energi asal. Setelah energi asal ini dibudidayakan cukup lama, ia akan membentuk jiwa asal. Para menghubungi sekarang mengalami kemunduran. Hanya dengan mencapai langkah kedua, para penggarap saat ini dapat mengejar para penggarap kuno. Pada saat ini, energi asal yang kuat melonjak ke jiwa asalnya, menyebabkan jiwa asal Wang Lin berubah seperti orang gila. Jiwa tiba-tiba mengambil langkah penting menuju langkah berikutnya. Puncak tahap akhir ascendan, ditembus. Pada saat inovatif, Wang Lin sepertinya merasakan daunnya sendiri. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini menjadi sangat jelas. Tawa keluar dari mulut. Tawa ini menembus awan dan terus menyebar ke dunia luar. Leluhur sedang mengamati awan berharap Wang Lin akan terbunuh oleh janji ilahi. Namun, setelah mendengar tawa ini, ekspresi berubah. Ilusi yin. Ekspresi leluhur darah menjadi suram dan dia merangkum, sepertinya separuh tubuh darahku mengandung energi asal yang cukup untuk sementara waktu menonton ilahi dan mencapai tahap ilusi yin. Tapi ini masih. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah sekali lagi dan dia menatap awan yang berputar di hadapannya. Masih menanjak, Wang Lin tidak pernah merasa senyaman sekarang. Semua energi surgawi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh energi asal yang keluar dari jiwa asalnya. Awan di sekelilingnya tampak menjadi marah dan kekuatan surga di dalamnya berubah menjadi guntur. Di dalam awan, 8 petir hitam terbentuk dan jatuh ke tubuh Wang Lin. Wang Lin tertawa bahak saat jiwanya keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya tidak lagi berbentuk manusia, melainkan berbentuk naga guntur kuno. Saat 8 petir hitam turun, jiwa naga asal guntur kuno meluasnya. Dia menembakkan 8 petir hitam secara berurutan dan kembali ke tubuhnya sebelum melepaskannya. Tubuh darah dan kekuatan lelaki tua itu meledak sekali lagi, dan sebaliknya, dia memperoleh lebih banyak energi asal. Tingkat budidaya Wang Lin meningkat pesat sekali lagi di bawah pengaruh energi asal yang tersisa. Budidaya ilusi yin miliknya telah stabil dan mulai bergerak menuju puncak tahap ilusi yin. Tahap ilusori yin dan korporeal yang adalah transisi antara langkah budidaya pertama dan kedua. Ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan sempurna antara yin dan yang. Tahap ilusori yin adalah perubahan dalam jiwa asal, sedangkan tahap korporeal yang adalah semua energi spiritual surga yang menghilang dan digantikan oleh energi asal. Proses ini disebut transformasi asal. Itu untuk mengubah seorang pembalap menjadi eksistensi seperti pembalap kuno. Setelah para penggarap kuno menghilang dan alam surgawi runtuh, sangat sedikit orang yang berhasil menembus dua alam ketika memasuki tahap yin dan yang. Namun semua yang berhasil menembus tahap yin dan yang memiliki pencapaian luar biasa setelahnya dan berdiri di puncak langkah kedua. Bahkan Sang Maha melihat menghabiskan waktu 300 tahun untuk melewati dua alam ini. Ling Tianhou menghabiskan 800 tahun dan leluhur darah menghabiskan hampir 1000 tahun. Ini tidak ada kualifikasi dengan bakat. Alasan terbesarnya adalah energi asal. Pada saat ini, Wang Lin terus maju ke arah itu. Pembalasan ilahi itu seperti nutrisi, dan darah tubuh serta kekuatan dari lelaki tua itu adalah energi asal yang memicu proses ini. Bayangan menatap darah awan di hadapannya dan berniat membunuh di dalam matanya menjadi semakin kuat. Saya datang untuk membunuh, tetapi saya malah memberikan kekayaan besar. Saya tidak akan menerima ini. Di atas pecahan di dalam awan, Wang Lin mengangkat kepalanya. Matanya jernih dan mengandung sedikit harapan. Raungan menggelegar datang dari awan saat sambaran petir 7 warna dengan cepat mengembun. Wang Lin tidak pernah berharap kemenangan ilahi turun seperti hari ini.
Dia melihat guntur 7 warna yang mengembun di dalam awan. Dari semua janji ilahi yang dia alami, ini adalah pertama kalinya dia melihat petir 7 warna. Awan 7 warna dengan cepat berkumpul, dan mengandung kekuatan surga yang kuat. Di bawah tekanan, suara berderak datang dari pecahan di bawah Wang Lin. Tepi pecahan itu runtuh sekali lagi. Ukurannya berubah dengan cepat, namun semakin menyusut, semakin buruk daya tahannya. Mata Wang Lin bersinar terang dan sejumlah besar energi melonjak ke seluruh tubuhnya. Tidak hanya jantungnya yang berdebar kencang, namun getaran jiwa dari asalnya membuat siklus energi asal di dalam tubuhnya semakin cepat. Perasaan kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Dia tidak pernah bisa mengendalikan perasaan ini sebelumnya. Wang Lin mengangkat tangan dan menggenggam tangan. Dia akhirnya merasakan perasaan meremehkan dunia dengan dingin setelah mendapatkan kendali atas kekuatan dunia. Dia dapat dengan jelas merasakan pukulannya sendiri menembus batas pukulan pertama. Dia telah menembus puncak tahap akhir Ascendan dan mencapai tahap ilusori Yin. Pembalasan ilahi, jadilah sedikit lebih agresif. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia melihat ke langit. Pada saat ini, petir 7 warna dengan cepaskan sinar 7 warna. Itu mengeluarkan suara aneh dan kemudian tiba-tiba turun. Suara itu seperti suara setan yang dapat mempengaruhi hati seseorang. Sosok familiar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin, tapi matanya masih tenang. Petir 7 warna turun dengan suara gemuruh. Seolah-olah ia ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi saat ia turun menuju Wang Lin seperti orang gila dari langit. Dalam sekejap, guntur mendarat di tubuhnya. Raungan yang menggemparkan bumi tersebar di seluruh pecahan dan menggantikan segalanya. Saat kekuatan guntur memasuki tubuhnya, Wang Lin langsung terjatuh ke tanah. Tubuhnya ditekan jauh ke dalam tanah. Tubuh darah dan kekuatan lelaki tua itu dengan cepat hancur saat mereka bertarung dengan kekuatan pencapaian ilahi. Datang lagi, tubuh Wang Lin terlempar ke udara. Guntur menjalar ke seluruh tubuhnya dan rambutnya bergerak tanpa angin. Saat ini dia seperti iblis surgawi. Kekuatan surga tidak bisa dilawan. Pada saat ini, semua awan di sekitar pecahan itu menjadi marah. Awan bergolak dan petir 7 warna jatuh seperti hujan menuju Wang Lin. Bahkan pecahannya pun terbawa oleh hujan petir ini. Raungan menggelegar adalah satu-satunya suara yang tersisa. Pada saat ini seolah-olah Wang Lin berada di neraka guntur 7 warna ada di mana-mana. Fragmen itu semakin hancur hingga hanya tersisa sekitar 10.000 kaki. Seolah-olah Wang Lin berada di dalam tungku surga saat sambaran petir terus menimpanya. Banyak retakan muncul di sekujur tubuh Wang Lin dan menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, darah tubuh yang memasuki tubuhnya telah benar-benar runtuh dan melepaskan energi asal yang tak terhitung jumlahnya di dalam jiwa asal Wang Lin. Perasaan kuat sekali lagi muncul di dalam tubuh Wang Lin. Dia bisa dengan jelas merasakan. Budidayanya mulai meningkat sekali lagi. Dari Yin ilusi yang stabil ke puncak tahap ilusi Yin, dan itu masih terus menanjak. Itu menjadi sangat dekat dengan tahap korporeal yang masih ada sedikit yang hilang. Mata Wang Lin berbinar, tubuh darah leluhur darah telah runtuh dan tidak ada lagi. Namun, masih banyak energi dari lelaki tua misterius itu. Wang Lin merasa jika dia tidak menyingkirkan ini, itu akan berdampak besar pada tubuhnya. Matanya memenuhi ketegasan, jalur pidatonya penuh dengan bahaya. Kekayaan hanya bisa didapat jika seseorang mengambil risiko. Saat ini hanya ada satu jalan yang harus diambil. Wang Lin terbang ke udara dan menembak ke arah awan di langit seperti anak panah. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melakukan serangan balik secara aktif. Dia tidak secara pasif memberikan hukuman ilahi, tetapi menyerangnya. Dia menarik napas langsung ke awan, membuka tangannya, dan tanpa ampun menarik napas. Pada saat ini, auman datang dari awan yang sangat dekat dengan auman binatang buas. Dalam sekejap, semua awan berkumpul dan semua guntur di dalamnya mendarat di Wang Lin seperti orang gila. Wang Lin tertawa terbahak-bahak saat jiwanya menyebar dan menutupi tubuhnya untuk menyerap guntur. Energi yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu dengan cepat berpindah melalui jiwa aslinya, dan di bawah pemboman guntur yang tak ada habisnya, ia melepaskan sejumlah besar energi asal. Ini adalah kesempatan, peluang terbesar yang dimiliki Wang Lin sejak ia mulai membatasi. Selain itu, tentu saja, kesempatan untuk melihat langkah ketiga.
Tingkat kemajuannya naik gila-gilaan tanpa akhir saat dia membakar awan. Saat ini, Wang Lin melupakan awan dan energi dari orang tua itu. Dia membuka mulut dan membekukan seteguk besar awan. Saat dia terus menyerapnya, awan perlahan menyusut dan tidak lagi padat. Mereka menjadi cukup kurus sehingga bahkan leluhur darah dapat melihat Wang Lin dengan jelas. Leluhur menghirup darah dingin saat dia menatap Wang Lin. Melihat Wang Lin benar-benar menelan awan, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya dan mengedipkan mata, orang gila. Wang Lin ini orang gila. Tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk melakukan pencapaian ilahi. Saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Mata leluhur darah berbinar dan dia segera melakukan konstruksi maju. Setelah sangat lemah, dia baru berada di puncak tahap korporeal yang, satu langkah dari tahap nirvana skrier. Namun, dia yakin itu lebih dari cukup untuk membunuh Wang Lin. Dia berubah menjadi bayangan darah dan langsung menuju Wang Lin di dalam awan. Pada saat ini di dalam awan, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis datang ke arahnya. Matanya menjadi dingin dan langsung melihat bayangan darah ke arahnya melalui awan. Leluhur darah. Wang Lin mencibir saat dia mundur kembali ke awan. Nenek moyang darah menampilkan ekspresi suram di luar awan dan mengatupkan isinya sebelum masuk. Saat dia masuk, dia merasakan kekuatan-kekuatan surga. Dia tidak memiliki jiwa asal naga guntur kuno seperti Wang Lin dan budidayanya sangat lemah. Saat menghadapi janji ilahi ini, dia merasa kagum. Namun, saat ini tidak ada perasaan yang bisa mengalahkan keinginannya untuk membunuh Wang Lin. Dia menyala dingin saat dia maju ke depan. Sesaat kemudian, dia melihat Wang Lin menyambar petir yang tak terhitung banyaknya di dalam awan. Seolah-olah dia melihat ilusi. Saat dia melihat Wang Lin, dia merasa seperti dia tidak melihat seseorang kecuali naga petir. Saat Wang Lin mengungkapkan leluhur darah yang masuk, dia mengangkat tangannya dan menebangnya. Potongan surgawi segera ditembakkan dan tangan kanan leluhur darah membentuk segel, menciptakan bayangan darah. Bayangan darah keluar dan disambut dengan potongan surgawi sebelum segera runtuh. Nenek moyang mengerutkan kening, dan menghela napas. Jika tingkat kerusakannya tidak turun, maka bayangan darah tidak akan runtuh seperti itu. Dia akan menggunakan mantra lain ketika dia melihat Wang Lin mundur ke awan sekali lagi. Wang Lin juga menggunakan Heavenly Chops tanpa peduli dengan mengorbankan energi asal. Saat ini, Wang Lin memiliki terlalu banyak energi asal di dalam tubuhnya. The Heavenly Chops bagaikan bilah darah hukum yang menembus awan menuju leluhur. Leluhurnya menyalakan darah dingin dan tangannya membentuk segel. Ada kilatan cahaya darah yang menciptakan rune dan kemudian semuanya runtuh dalam sekejap. Hal ini sebenarnya membuat semua awan di sekelilingnya kembali naik setinggi 10 kaki. Mata Wang Lin tenang saat dia bersembunyi di balik awan dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia membakar awan dalam jumlah besar, menyebabkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya. Energi dari lelaki tua itu menghilang dengan cepat. Leluhur mengunci darah Wang Lin saat dia menyerang. Dua bola darah terbentuk di tangan dan kemudian dia langsung menyerang Wang Lin. Dia ingin mengakhiri ini secepat mungkin. Dia merasakan krisis di dalam awan ini, dan semakin lama hal itu berlangsung, semakin dia takut akan terjadi kecelakaan. Jika dia tidak berada di dalam awan janji ilahi, maka tujuan leluhur darah tidak akan sulit tercapai, karena tingkat prognosisnya masih lebih tinggi. Namun, di dalam awan retribusi ilahi ini, akan sangat sulit untuk membunuh Wang Lin. Jiwa asal guntur Wang Lin seperti ikan di udara. Energi dari lelaki tua misterius itu meniadakan semua guntur yang memasuki tubuhnya. Dan di atas semua itu, ada juga gelombang energi asal yang kuat di dalam tubuhnya. Semua ini memungkinkan dia melakukan apa yang dia inginkan di dalam awan ini. Menghadapi kejaran leluhur darah, Wang Lin bergerak menembus awan sambil terus-menerus menyerap guntur dan memperkuat awan. Awan menetap angsur mengecil. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Energi dari lelaki tua itu telah hilang sepenuhnya, jadi tidak ada lagi kekacauan di dalam tubuhnya, hanya energi asal. Di bawah pengaruh energi asal yang kuat, tingkat budidaya Wang Lin meningkat dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, dia menerobos puncak tahap ilusori yin dan memasuki tahap korporeal yang. Ini tidak berakhir di sini.
Ketika energi asal diserap oleh jiwa dan semua energi surgawi spiritual menghilang dari tubuhnya, tingkat kehancurannya meningkat sekali lagi. Dia beralih dari yang baru saja memasuki tahap korporeal yang menjat. Perubahan pada tubuh Wang Lin menyebabkan ekspresi leluhur darah berubah drastis. Dia bahkan merasakan kulitnya sedikit kesemutan. Saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Jika saya membiarkan melanjutkan, dia mungkin akan mencapai tahap awal nirvana skrier. Mata leluhur darah memerah. Ketika dia menyaksikan kepuasan ilahi, dia telah menyesuaikan tubuhnya dan sekarang telah membentuk daging. Perasaan yang lebih kuat dari pemenuhan tubuh sebelumnya Wang Lin. Matanya bersinar seperti obor dan dia merasa seperti dia memiliki kendali atas dunia. Dia menarik napas dalam-dalam saat leluhur darah mendekat. Dia kemudian meletakkannya di antara penanda, membiarkan jiwanya keluar. Tubuhnya jatuh dari awan namun dipandu oleh mantra. Setelah tubuhnya mendarat, ia langsung duduk untuk cocok ditanam. Setelah keluar dari tubuhnya, jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga guntur kuno yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Dia tampak sangat mengejutkan di dalam awan retribusi ilahi. Leluhur darah, karena kamu menyerahkan dirimu padaku, maka sebaiknya kamu mengabulkan permintaanku. Naga petir kuno lahir dari guntur. Saat ini ia berkedip-kedip di dalam awan retribusi ilahi. Pikirannya bergema di area tersebut seperti guntur. Mata leluhur tiba-tiba darah tiba melebar. Pada saat jiwa asal Wang Lin bergerak, semua awan bersiul dan kekuatan pemenuhan ilahi menyebar. Tak lama setelah itu, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin muncul dari awan dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengikuti setelahnya. Kamu mendekati kematian. Ekspresi leluhur darah tampak suram saat dia dengan cepat mundur. Dia melemparkan 2 bola darah ke tangannya dan berteriak, ledakan darah. Dengan keras, bola darah meledak dan kekuatan yang kuat menyebar. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin segera menghilang. Namun, leluhur darah tidak bersantai sama sekali dan menjadi lebih berhati-hati. Kilatan guntur yang tak terhitung banyaknya terbentuk di mana jiwa asal Wang Lin menghilang. Mereka menghujani leluhur darah dengan gila-gilaan dari segala arah. Kamu ingin mendapatkan tubuh darahku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata leluhur darah membukanya saat membentuk segel dan cahaya darah menutupi tubuhnya. Hujan guntur tidak masuk ke dalam cahaya darah tetapi berputar di sekitarnya. Peramal terkejut darah. Ekspresinya berubah ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Guntur ramalan ilahi yang mengejar Wang Lin sekarang turun dengan gila-gilaan menuju leluhur darah. Wang Lin, nenek moyang mengatupkan giginya saat cahaya darah bersinar terang dan segera mendorong jiwa asal Wang Lin kembali. Namun, selama proses ini, petir retribusi ilahi terus turun. Mereka jiwa melewati asal Wang Lin dan langsung mendarat di leluhur darah. Dia segera mundur dan ingin meninggalkan awan janji ilahi ini. Leluhur darah senior, planet darahmu telah hancur, dan bahkan selirmu, Zixin, telah mati setelah ekosistemmu. Perasaan ilahi Wang Lin bergema, yang menyebabkan ekspresi leluhur darah menjadi lebih suram. Juga, paviliun darahmu cukup menarik. Suara Wang Lin terdengar dari keterkejutan. Kamu di sini membunuhku, tapi aku ingin tahu apakah kamu tahu bahwa ketika putrimu Yao Qikui kembali ke planet darah dia akan menjadi seperti domba yang berjalan ke rahang harimau. Sejak Wang Lin pertama kali melihat leluhur darah setelah bangun tidur, dia belum melihat jejak Yao Qikui. Tidak mungkin melindunginya dari runtuhnya ruang penyimpanan. Wang Lin menyimpulkan bahwa skenario yang paling mungkin adalah Yao Qikui telah dibangkitkan dengan bantuan leluhur darah. Kata-kata Wang Lin seperti janji ilahi yang tak terlihat yang mendarat di hati leluhur darah. Jiwa asalnya juga telah rusak dari sebelumnya, jadi dalam kondisi tidak stabil ini, dia terkejut. Yao Qikui adalah kelemahannya. Wang Lin, saat pikiran leluhur darah bergetar, cahaya darah di sekelilingnya mulai berkedip, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Sebuah tawa bergema dan kemudian kekosongan di mana jiwa asal Wang Lin berada segera berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung banyaknya. Guntur menyampaikan ke arah darah leluhur dari segala arah seperti orang gila. Mereka menembus cahaya berwarna darah dan langsung masuk ke tubuh leluhur darah. Pada saat ini, pesta ilahi turun dengan gila-gilaan, dan bahkan ada petir 7 warna yang tercampur. Jiwa asal leluhur darah mengeluarkan raungan gila dan ingin segera keluar. Namun, jiwa asal Wang Lin kini berada di dalam tubuhnya,
dan itu telah memulai pertarungan hidup dan mati. Keduanya bertarung dengan tubuh leluhur darah sebagai medan perang. Awalnya, jiwa asal leluhur darah bukanlah milik yang lemah. Namun, setengah dari jiwa asalnya diambil oleh lelaki tua misterius itu. Kemudian dia bertemu Wang Lin dan terluka parah lagi. Tapi bahkan setelah semua ini, jiwa asalnya masih lebih kuat dari jiwa Wang Lin. Namun, jiwa asal Wang Lin dipenuhi dengan energi asal dan dia baru saja mencapai tahap korporeal yang. Tapi, bagian terpentingnya adalah Wang Lin tidak berusaha mengambil alih tubuh leluhur. Dia hanya fokus menjerat leluhur darah untuk mencegah leluhur darah meninggalkan awan. Hal ini memungkinkan dia untuk melakukan pertarungan yang seimbang. Leluhur harus darah mati. Jika orang ini tidak mati, maka orang yang akan mati adalah dia. Wang Lin memahami hal ini dengan sangat baik, dan itulah mengapa dia bersedia menjaga leluhur darah tetap berada di dalam awan dengan cara apapun, untuk membunuh menggunakan kekuatan ilahi. Namun, janji ilahi akan segera menghilang dan tidak menyenangkan sebelumnya. Namun, setiap sambaran petir yang menimpa leluhur darah membuatnya menjadi berantakan. Setengah dari kekuatan tirani retribusi ilahi akan merusaknya dan sebagian lainnya akan diserap oleh Wang Lin. Gemuruh guntur terus turun dan awan dengan cepat menghilang. Kekuatan dahsyat mulai terbentuk di dalam awan yang menghilang. Saat sambaran petir terakhir terbentuk, ia segera menyedot semua awan yang tersisa dan turun dengan keras. Ini adalah murka terakhir dari surga, dan serangan ini akan membunuh. Krisis kematian segera memenuhi leluhur darah. Dia terjerat oleh jiwa asal Wang Lin dan tidak bisa lari sama sekali. Dia membuat keputusan yang kejam sambil menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Segel darah. Dengan cepat membentuk segel darah besar yang jatuh ke tubuhnya seperti jaring. Saat jaring jatuh, ada kilatan cahaya merah dari antara alis darah leluhur. Jiwa asalnya keluar dan dalam sekejap muncul di luar awan. Wang Lin, aku menyerahkan tubuh darah ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan segel itu, jadi tahanlah sendiri mencapai ilahi. Dia dipenuhi dengan kebencian yang tak terbayangkan saat dia memindahkannya keluar, tapi dia tidak menoleh ke belakang saat dia berlari dengan cepat. Kali ini dia berada dalam kondisi yang sangat suram. Dia kehilangan lebih dari sebagian jiwanya dan kehilangan tubuhnya. Jika dia tidak melarikan diri sekarang dengan jiwa asal yang hancur dan jika Wang Lin tidak mati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bahkan merasa menyesal. Jika dia menyetujui janji Wang Lin, dia bisa menyelamatkan Yao Qikui dan tidak berada dalam keadaan yang tenggelam. Namun, saat ini semuanya sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin terkunci di dalam tubuh leluhur darah dengan segel darah, tapi dia tidak ingin melarikan diri. Jiwa asalnya menjadi aktif ketika retribusi ilahi mendarat. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat menyebar ke seluruh area. Segel darahnya rusak dan tubuh leluhur darah hancur berkeping-keping. Jiwa asal Wang Lin dipaksa keluar, lalu dia berubah menjadi naga guntur kuno dan meraung ke langit. Awan itu benar-benar hilang dan janji ilahi pun hilang. Jiwa asal Wang Lin membawa tubuh leluhur darah kembali ke pecahannya. Fragmen ini sekarang lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Itu tidak lagi terlihat seperti sebuah pecahan, itu lebih seperti sebuah perangko besar. Ketika energi datang kembali ke tubuhnya, matanya terbuka dan aura yang kuat membengkak di dalam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuang darahnya dari tupma, dia melihat stempel di bawah. Mata berbinar dan dia menyentuh tanah dengan tangan. Fragmen itu langsung bergetar, lalu mulai menyusut hingga seukuran sebutir pasir dan dimakan oleh Wang Lin. Dia kemudian terbang ke dalam terkejut sambil tertawa. Pada saat ini, Wang Lin berada di tahap korporeal yang, meskipun dia tidak berada di puncak, dia tidak jauh. Tubuhnya dipenuhi energi asal, namun sebagian besar belum terserap. Begitu dia menyerapnya, dia akan segera berada di puncak tahap korporeal yang dan semakin dekat untuk menjadi penguasaan langkah kedua yang sesungguhnya. Selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Wang Lin di alam surgawi. Guntur, saat ini dia, dengan mantra dan harta magisnya, seperti fragmen alam surgawi dan nada binatang, meskipun dia mungkin tidak bisa menang ketika dia bertemu seseorang yang baru saja memasuki langkah kedua, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung. Tekanan untuk melepaskan diri dari Alliance Star System ke Alheaven Star System menghilang sepenuhnya. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia dengan cepat pergi ke tempat di mana leluhur darah lari.
Basmi akarnya agar tidak meninggalkan masalah di masa depan. Mata Wang Lin berbinar. Budidaya korporeal yangnya diaktifkan dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia seperti meteor yang menerobos kehampaan. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Keyakinan seperti ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, ini adalah keyakinan dari seseorang yang merupakan seorang kultivator yang menentang surga. Ternyata bahkan para penggarap kuat seperti leluhur darah, yang maha melihat, Ling Tianhou, dan lainnya tak terkalahkan. Tatapan Wang Lin tegas dan dia menyeringai. Bahkan Olsir tidak dapat membayangkan bahwa muridnya dari planet semi terbuang akan memaksa leluhur darah menjadi seperti itu karena serangkaian peluang. Namun, seseorang mungkin telah membantuku. Jika tidak, leluhur darah tidak akan selemah dia ketika aku menemukannya. Mata Wang Lin menyipit. Keraguan ini masih ada di hatinya. Pada saat ini pada sebuah fragmen di depan Wang Lin, Li Yuan melarikan diri dengan ekspresi pucat. Lengan kanannya hilang dan darah merembes keluar. Ada banyak luka pedang di tubuhnya, yang paling mengejutkan adalah di perutnya. Bahkan jiwa asalnya pun terluka dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kalau bukan karena mantra keluarganya, dia pasti sudah mati. Aura kematian memenuhi tubuh Li Yuan. Dia mengungkapkan senyuman pahit dan ekspresi enggan. Dia ingin melawan, tetapi pihak lain memiliki cermin kuno yang melanggar batasan. Dia juga telah membantu Wang Lin dan menggunakan pembatasan jantungnya, dan jantungnya masih belum pulih. Kecuali dia bisa membuat jarak, dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dalam waktu singkat. Hanya keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi yang dapat memiliki cermin kuno yang dapat mendobrak batasan. Jika keluarga Li Ku masih kuat, orang-orang ini hanya akan menjadi badut, tapi sekarang. Sayangnya, Saudara Su, aku tidak akan bisa memenuhi janjiku untuk memberimu hati pembatas. Ini bukan keinginanku. Sepupu, orang ini pasti memiliki banyak harta, dan mereka sangat kuat. Saya sangat menyukai pedang surgawi ini. Di belakang Li Yuan ada 3 orang yang dengan santai mengejarnya. Di antara ketiga orang tersebut terdapat 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu sangat cantik dan matanya mengandung pesona yang memikat. Dia saat ini memegang salah satu pedang surgawi yang diperoleh Li Yuan dari ruang penyimpanan surgawi. Kedua laki-laki itu, 1 muda dan 1 tua. Yang lebih muda tersenyum ketika dia memandangnya dan dengan tenang berkata, orang ini masih memiliki 8 lagi. Karena saudari junior Xia menyukainya, begitu aku mengambilnya dan bertanya di mana dia mendapatkannya, aku akan menghadiahkan semuanya padamu. Kultivasi orang ini juga berada di puncak tahap akhir ascendan, tetapi kultivasi orang tua itu tidak sederhana. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengetahui bahwa lelaki tua ini berada di puncak tahap ilusori yin. Bersambung.